Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man wattaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kemuliaan dan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas menjalani kehidupan di hari ini 5 Dzulhijjah 1437 Hijrah. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah, kajian kita sesungguhnya memiliki bahasan yang telah terschedule dan kita juga telah tetapkan kurikulumnya untuk pembahasan fiqh al-asmaul husna dan telah kita sampaikan pengantarnya di 2 pertemuan lalu. Kemudian kita telah mulai nama pertama tentang bahasan Allah pada bulan yang lalu. Namun hari ini karena masuk dalam momentum yang khusus dan juga terkait dengan satu ibadah yang hanya berlangsung setahun sekali berdasar petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah khususnya Quran, ya. Maka mohon izin untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi khusus mengenai tuntunan korban dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tema kita hari ini mengenai tuntunan korban. Saya ulang, tuntunan korban dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baik. Dan mohon dipahami dengan baik. Mohon dipahami dengan baik nanti setiap pelajaran kita, cara kita belajar atau manhaj kita akan mengeluarkan dulu petunjuk dalam Al-Quran, kemudian detailnya dalam hadis Nabi SAW. Lalu kita akan lihat bagaimana pandangan ulama mengenai petunjuk-petunjuk ini, baru kemudian kita simpulkan. Ya. Jadi dengan itu insya Allah bahasan kita memiliki landasan yang kuat dari sisi dalil, keterangan yang lengkap dari pandangan para ulama, yang dengan itu bila kita disampaikan argumentasi kuat dan bila dipersoalkan kita juga bisa menjawab berdasar keterangan dalil-dalil yang valid. Ya. Karena itu tentang uraian korban dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kita coba keluarkan dulu dalil-dalilnya. Pertama dari Al-Quran, kemudian nanti beberapa dari hadis Nabi SAW. Pertama, jika Anda berkenan mencatat, kita temukan di Quran misalnya kalimat korban pertama, ya, di Quran surah ke-5 ayat 27. Saya mohon izin untuk tuliskan dulu, nanti kita coba dari tulisan ini kita detailkan uraiannya, ya. Sebentar. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27. Kita ambil Qurannya dulu. Quran surah ke-5 ayat 27. Ini kata korban pertama yang kita temukan dalam Al-Quran, ya, persis langsung dengan lafadznya, dengan kalimatnya. Kemudian turunannya kita bisa lihat, misal Quran, aplikasi dari sini surah ke-21 ayat 83. Kita ambil contoh sampai ayat 90. Bisa kita ambil contoh lagi Quran spesifik surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas, terkait dengan penyembelihan. Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102 sampai dengan 109. Nanti penyembelihannya berlangsung di ayat, pergantiannya langsung di ayat 107. Saya kasih kurung, jadi saya terangkan. Nanti kita terangkan, ya. Kemudian terkait dengan amalan kita saat ini, Quran surah ke-22 ayat 37. Jadi saya urutkan syariat korban dari zaman Nabi Adam
ke zaman Nabi Ibrahim sampai ketemu di zaman Nabi Muhammad sampai kita kerjakan sekarang, ya. Umumnya kan orang memahami korban dari zaman Nabi Ibrahim kan, tapi ternyata Quran memberikan penjelasan lain. Nanti kita lihat, ya. Hadisnya kita turunkan misal. Dari sini kita ambil sunnahnya dulu ya. Hadis Nabi SAW. Satu, kita ambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 1977. Ini tuntunan sunnah yang pertama. Kemudian antum siapkan hewannya, bisa juga ditemukan di hadis Muslim, hadis yang sama. Nomor hadis 1318 misalnya. Ya. Kemudian bagaimana cara menyembelihnya? Ya. Di Abu Daud sangat ada sunnahnya ya. Hati-hati, nomor hadis 2797. Redaksi yang sama dengan ini ditemukan di Ibnu Majah. Nomor hadis 3221. Demikian barangkali kita bisa maksimalkan bahasan kita insyaallah. Ini poin bahasan kita hari ini, ya. Baik, karena waktu kita terbatas, kisaran kita akan berhenti di jam 2:30. Ada sekitar 1,5 jam dari bahasan kita saat ini. Karena itu kita akan langsung fokus pada bahasan utama, pembahasan tentang tuntunan korban dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam pembahasan apapun dalam khazanah, ya, terutama fikih atau keilmuan Islam, itu selalu memulai bahasan dengan mendefinisikan dulu aspek bahasan. Itu tidak langsung pada isinya. Ya. Para ulama selalu memulai bahasan dengan mendefinisikan, menerangkan apa yang dimaksud, ya, atau apa yang objek yang akan diterangkan itu. Jadi kalau misal kita belajar tentang sholat, maka para ulama akan menerangkan dulu apa itu sholat secara bahasa, kan? Apa itu secara istilah. Kalau sudah diketahui apa yang dimaksud dengan sholat, baru diterangkan bagaimana prakteknya, ya, rukunnya bagaimana, caranya seperti apa dan sebagainya. Ya. Jelas di sini? Pelan-pelan. Karena itu bahasan yang menerangkan tentang definisi sesuatu, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ta'rif. Ya, ta'rif. Baik, coba diselesaikan dulu, nanti baru kita lanjutkan bahasan. Jazakallah khair, silakan apa yang mau antum lakukan. Ada masalah yang penting nanti ketika menulis ibu juga bisa lihat deh. Baik, khair insyaallah, jazakallah khair. Kita lanjutkan. Baik. Proses menjelaskan sesuatu, ya, pada kajian yang akan dibahas dalam bahasa Arab disebut dengan ta'rif. Ya. Ta'rif dari kata arafa, pengenalan. Arafa yu'arifu ta'rif. Ya. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Ta'rif ini menjadi penting untuk membatasi masalah yang akan dikaji, ya, bahan yang akan dijelaskan. Jadi kalau tidak pernah ada batas, tidak ada kesepakatan, nanti terlampau melebar bahasannya, tidak fokus pada apa yang dikaji. Jelas ya? Pelan-pelan. Karena itu saat kita bahas akan urei misalnya tentang ketentuan ini, kita harus dulu ketahui ya, apa yang akan kita bahas dalam pengertian korban. Tuntunan korban dalam Al-Quran dan Sunnah, bahasan pertama tentang ta'rifnya, apa itu korban. Itu dulu. Pelan-pelan. Jadi kita bahas dulu pengertiannya, ta'rifnya, ya, definisinya, apa itu korban. Ya, saya tulis dalam bahasa Arab, kemudian kita tulis dalam bahasa Latinnya, korban. Kalau ini sudah dipahami dengan baik, baru nanti kita lihat turunan-turunannya. Baik. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Quran surah ke-5 ayat 27. Kita pakai Quran saja supaya jelas batasan kita. Ya. Al-Maidah ayat 27. Kita terangkan tentang korban sampai muncul istilahnya, baru kita jelaskan isinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wathlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ada ayatnya? Baik. Lihat di situ Anda menemukan kalimat korban kan? Wathlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan. Ada kalimatnya? Baik, sekarang kita bahas dulu kisahnya sampai ketemu kata korban, sampai paham maknanya, lalu apa esensinya. Baik.
Mohon izin karena ruang kita untuk menulis terbatas, saya hapus dulu sebagian ini ya. Baik. Nanti saya tambahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya, Quran surah 5 ayat 27. Muhammad, kisahkan pada mereka, sampaikan pada mereka tentang kisah dua anak Adam, tapi ceritakan dengan benar, jangan ngarang gitu kan. Awas hati-hati nih, karena nanti ada kisah-kisah terkait dengan orang-orang dulu, itu seringkali untuk memunculkan rasa tertarik pada kisah itu, orang menghadirkan sesuatu yang tidak nyata gitu. Nama-nama yang tidak nyata, hal-hal yang tidak tepat. Baik, saya kasih contoh begini. Yang dulu pernah menggoda Nabi Yusuf, siapa namanya? Tuh, tadi tahu dari mana Zulaikha? Gak ada Zulaikha gitu kan. Silakan cek, jangankan di hadis sahih, hadis palsu aja gak ada nama Zulaikha. Karena Qurannya nggak pernah menyebutkan. Wa mra'atul aziz, ya, pembesar al-aziz, istri pembesar. Dan ada rumus dalam kaidah tafsir, jika satu peristiwa pernah terjadi dulu, tidak disebutkan siapa orangnya, itu tandanya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan suasana yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan pernah menggoda seorang laki-laki dalam keadaan misal terbiasa berdua atau dalam tanda yang lain, kata yang lain, kejadian selingkuh, itu bukan hanya dulu, nanti pun akan terjadi lagi. Makanya kalau bapak ibu terlibat dalam suasana seperti itu, dikasih jalan oleh Quran, jangan sempat terjadi begini nih. Ini caranya. Ya. Oh, hati-hati, antum para ayah misalnya kerja ya di kantor, jadi pimpinan, punya sekretaris di ruangan. Sekretarisnya biasanya laki-laki perempuan. Cek, antum di ruangan berdua, ada perempuan bukan mahram di situ. Ya, tiap hari bolak-balik ke situ. Belum tentu lihat istrinya lebih banyak dibandingkan dari sekretarisnya. Antum pulang ke rumah lihat istri sebentar gitu kan, istirahat, tidur, berangkat lagi. Lihat sekretaris tiap hari di situ. Duduknya di situ, macam-macam di situ. Nah, itu kan bisa ada peluang sesuatu yang tidak tepat. Maka diturunkanlah ayat itu sebagai kisah memberikan pesan jangan terjadi yang seperti ini nih. Jelas ya? Tapi Masya Allah, Allah tutup namanya untuk memberikan kesan adab dalam Islam. Kalau ada sesuatu yang keliru jangan digunjingkan namanya. Tapi perbaiki perbuatannya, ya. Bukan untuk menggunjingkan namanya. Ya. Termasuk ketika terjadi kisah dua anak Adam ini, Quran tidak menyebutkan namanya. Ya, hanya mengisyaratkan ada dua anak Adam yang diminta oleh Al-Quran pada Rasulullah SAW untuk dikisahkan dengan benar. Ya. Berarti kalau ada kalimat kisahkan dengan benar, ada kisah yang tidak benar yang sebelumnya disampaikan. Ya. Misal untuk bandingannya, kalau punya koleksi Bible, ya, yang sekarang marak di Perjanjian Lama, ya, bagian pertama, Kitab Kejadian pasal yang keempat. Itu ada kisah juga tentang ini. Ya. Anaknya disebutkan ada Kain, ya. Ada lagi yang kedua Habil, ya, salah satunya. Nah, di Quran tapi tidak menyebutkan itu. Ya, tidak menyebutkan itu. Baik, saya percepat saja ya. Saya agak cepat. Bismillah. Dua anak Adam ini, kita agak cepat sedikit, ya. Saya persingkat, ketika Adam alaihissalam dengan istrinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Pertama kan tinggal di surga ya. Ya, tinggal di surga karena kesalahan tertentu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Itu ayat yang menjadikan Adam diperintahkan masuk surga dengan istrinya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Itu kan? Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Singkatnya, Adam dan Hawa atau istrinya, terjebak oleh godaan setan di ayat 36-nya. Quran surah kedua ayat 36. Kan? Posisi paling kiri di pertengahan, fa'azallahuma syaitanu anha, maka dipelesetkan oleh setan. Kalau kepeleset itu jatuhnya ke atas ke bawah? Ke bawah ya, nggak ada orang jatuh ke atas kan? Kepeleset dia jatuh kan? Baik, Adam tinggal di mana? Tinggal di mana sebelumnya? Ayat 35? Di surga. Surga itu di langit atau di bumi? Langit itu atas atau bawah? Atas. Kalau kepeleset dari atas turun ke bawah. Jelas ya? Ini disebut dengan bahasa kiasan Quran, bahasa majas dalam Quran. Seakan-akan dia terpeleset dari surga di langit turun ke bawah ke bumi. Karena itu ayat 36-nya, ya, lihat kalimatnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Maka diperintahkan ketika Adam dan istrinya melakukan pelanggaran karena bujuk rayu setan ini, tergelincir dia sampai harus turun. Kami perintahkan Adam, istrimu, dan plus penggodanya turun ke bumi. Tinggal sementara di bumi. Maka saya persingkat, Adam turun, kemudian istrinya juga turun ke bumi. Turunnya tidak bersamaan, maksudnya bukan di tempat yang sama, tapi terpisah. Ya. Setelah sekian lama, keduanya kemudian bertemu. Ya.
Saya agak cepat kisahnya. Setelah bertemu inilah kemudian keduanya berkumpul kembali, berhubungan kembali, sampai dikisahkan hubungannya di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Saya langsung ke pertengahan ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, gitu kan? Maka tatkala Adam dengan Hawa sudah berjumpa kembali, keduanya berkumpul, melakukan hubungan suami istri sampai Hawa kemudian mengandung, istrinya mengandung. Ya. Ada ayatnya, kandungan lemah sampai kandungan berat menjelang persalinan. Izin, fokus. Sampai ada kalimat di Quran di ujung ayatnya, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Saat kandungan sudah semakin berat, ya, menjelang kelahirannya ada doa yang disunnahkan oleh Quran langsung. Ini bisa Anda bacakan. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan nanti yang lahir anak yang soleh, yang dekat dengan Allah, maka panduan Quran pertama bisa dimulai dari fase kehamilan, fase kandungan. Di sini suaminya, ya, plus istrinya. Jadi bukan suami saja, bukan istri saja. Ya. Keduanya berdoa kepada Allah. Bahasa Qurannya da'awallaha, dua-duanya. Ya, keduanya bermohon kepada Allah. Lihat, mohon izin ya, maaf, doanya pun diatur. Ya. Doanya diatur, langsung ada kalimatnya di Quran. Ya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kiranya Engkau ganti rasa sakit yang dialami istri saya ini, misal dalam mengandung amanahmu, maka kami akan sangat bersyukur kiranya diganti itu semua dengan lahirnya anak yang saleh. Ya. Tak boleh Anda mohon dengan bahasa Anda, tapi bahasa Quran lebih baik. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya. Singkatnya kemudian Hawa atau istrinya melahirkan. Kan? Kelahiran pertama, lahir kembar. Laki-laki, perempuan. Kelahiran kedua, juga lahir kembar. Laki-laki, perempuan. Pelan-pelan. Karena ada manusia pertama, istrinya juga manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Kan? Baik, fitrah kehidupan kan mesti berkembang ya. Terus berketurunan kan. Ya, kalau tidak ada, maaf, percampuran atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ikatan misalnya yang dibenarkan oleh agama, sekarang pernikahan disebutnya, maka bagaimana bisa ada keturunan? Ya, seperti kita sekarang misalnya, antum anak siapa? Turunan siapa? Adam, tahu dari mana gitu kan? Kan harus ada urutannya kan sampai ke atas kan? Baik. Nah, dari mana kita berasal sampai menemukan keturunan dari Adam dengan istrinya ini? Maka diturunkanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya setiap yang dilahirkan oleh istrinya Adam ini ditukar silang untuk melakukan pernikahan. Maka kelahiran pertama yang laki-laki ini menikah dengan perempuan yang ini. Laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan yang ini. Jelas sampai sini? Baik, supaya dengan ini nanti terjadi hubungan yang melahirkan keturunan-keturunan pada masa yang akan datang. Nanti keturunannya seperti kita disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran seperti yang pernah kita bahas dulu. Jadi kalau ada kalimat Bani Adam, Quran surah 7 ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Anak keturunannya Adam sampai kiamat nanti. Disebut Bani Adam, asalnya dari pernikahan-pernikahan ini. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Yang terjadi kemudian, ya, ada kisah. Ketika Allah firmankan dan sampaikan kepada Adam, diwahyukan supaya terjadi pernikahan seperti ini, ya, maka setan tidak cukup dengan menggoda orang tuanya saat di surga, tapi juga menggoda anak cucu keturunannya seperti dia janjikan dan telah kita bahas dulu. Ya. Maka datanglah kemudian kepada anak laki-laki kelahiran pertama. Ya. Qadar Allah yang perempuan lahir yang pertama ini ternyata secara paras, ya, fisiknya itu lebih cantik dibandingkan dengan yang kedua ini. Jadi yang pertama, yang kelahiran kedua, yang perempuan yang ini, ya, secara fisiknya ya, terlihat lebih cantik dibandingkan dengan yang ini. Maka masuklah setan masuk ke sini menggoda, seharusnya ini hak kamu. Kamu lahir dengan dia, masa dipasangkan dengan yang lain? Ya. Hati-hati ya, hati-hati. Jika teman-teman mengalami situasi ini nanti dalam bahasan tazkiyatun nafas, setiap ada kelebihan melekat pada seseorang, itu setan tidak akan mendiamkan. Yang dititipkan kelebihan akan digoda dengan sifat ria. Ria, ya. Atau misalnya kedudukan bertambah nih, sedang promosi jabatan, itu nggak akan dibiarkan. Begitu bertambah kedudukan, sifat ria akan dilekatkan. Masuk gitu. Makanya lain kan, dari RT jadi RW, cala jalan sudah lain kan. Ya, akan lain, apalagi jadi camat, tangan sudah masuk ke kantong misalnya kan. Udah lain, bupati, sampai presiden akan lain caranya. Ya. Ini masuk, kalau tidak hati-hati, maka ini besar kemungkinan akan terjebak di situ.
Ya, kalau sudah naik ria jadi sombong, dia sudah macam-macam lagi. Tapi bersamaan dengan itu, yang belum dapat jangan dikira diam, tidak. Dia akan masuk dengan penyakit lain, namanya hasad. Iri hati. Ya. Antum sudah duluan masuk perusahaan, senior antum, adik antum angkatan 2 di bawahnya, tiba-tiba naik duluan promosi tingkat tinggi. Jangan dikira Anda akan dibiarkan, dia akan masuk dengan hasad. Harusnya kamu yang dapat itu salah kebijakannya. Baik ya. Nah ini, ketika yang satu punya kelebihan, yang lain tidak, setan masuk kepada yang ini. Diberikan sifat iri hati, hasad. Seharusnya itu hak kamu, bukan hak dia. Ya, maka dengan itulah kemudian ini, ya, kelahiran pertama kakaknya dari sini mengajukan keberatan kepada ayahandanya, memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Seharusnya kita menikah dengan fase kelahiran yang sama, tidak ditukar seperti apa yang telah ditunjukkan itu. Taib. Maka ayahnya singkatnya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini adab. Agak pelan-pelan ya. Ini adab dari Quran. Jika Bapak Ibu menemukan persoalan dalam kehidupan, sekalipun terjadi di rumah tangga, tidak harus di luar rumah, maka sebelum diselesaikan minta petunjuk dulu pada Allah. Biasakan berdoa gitu. Jangan seketika langsung selesai. Enggak. Biasakan berdoa. Minta, ya Allah, mohon berikan petunjuk. Ya Allah, mohon mudahkan. Ada anak sulit diatur, jangan dulu nasihatin. Makanya kaidah mengajak seseorang itu dengan hikmah dulu sebelum memberikan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah baru wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi kalau Anda melihat pasangan hidup kurang baik, anak susah diatur, ayo bangun, minta sama Allah. Ya. Begitu selesai sholat Anda mohon, ya Allah, lembutkan hati anak saya, berikan petunjuk kepadanya. Kalau Allah sudah mudahkan keadaan hatinya, sudah lembut, gampang dikasih tahunya. Ya. Karena itulah setiap hari kan kita minta petunjuk kan dalam sholat. Setelah Malik Yaumiddin apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Bukankah minta petunjuk di situ? Ya, baik. Jadi ini bagian yang pertama ya. Jadi ini ajaran di Quran, jika menemui kesulitan dalam kehidupan, biasakan minta petunjuk dulu kepada Allah supaya diberikan kemudahan-kemudahan. Maka turunlah kemudian perintah. Apa perintahnya? Langsung disebutkan di Quran. Idz qarraba qurbanan. Maka diperintahkan keduanya, sudah lakukan saja kurban. Qarraba qurbanan. Quran surah 5 ayat 27. Maka keduanya diminta untuk melakukan kurban. Lihat rumusnya. Ada kesulitan kan? Baik, di sini ada kesulitan, belum bisa terpecahkan, menghadap kepada Allah, kemudian petunjuk dari Allah, lakukan kurban. Dari sini bisa diambil kesimpulan yang sama. Kalau Anda punya kesulitan dalam kehidupan, sulit diselesaikan, membuat kita rumit dalam kehidupan, maka dekati Allah, lakukan petunjuk seperti yang Allah berikan kepada dua anak Adam ini, lakukan kurban. Lakukan kurban. Jadi kurban itu langsung petunjuk dari Allah yang diantara manfaatnya membuat persoalan kita yang rumit menjadi lebih mudah dan melahirkan solusi. Ya. Hanya sekarang pertanyaannya, apa itu kurban? Ya. Sekarang dua anak ini diminta berkorban. Apa itu kurban? Nah, ini yang mau kita tafsirkan dengan ta'rif tadi di awal pertemuan. Secara bahasa, kata korban ini terambil dari kata qoroba, qaf, ra, kemudian ba. Saya ulang ya, saya agak lambatkan karena sudah kita masuk ke inti kajiannya. Secara bahasa, kata korban itu berasal dari 3 huruf ini, qaf, ra, ba, qoroba, yang berarti dekat. Ya, sesuatu yang dekat. Pernah dengar istilah qarib? Yang dekat ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Artinya dekat. Sekarang perhatikan. Kalau dalam bahasa Arab ada satu kalimat, akhirnya, huruf akhir ditambah alif dengan nun. Ya, ini qaf, ra, ba, tambah alif dengan nun. Maka fungsi alif dan nun ini, itu fungsinya menjadikan makna dekat ini berbentuk superlatif, lebih, banyak atau sangat. Ya, lebih, bertambah maksudnya. Ya, banyak atau sangat. Misal, ghain fa ra, ghafara.
ampunan, mengampuni. Ditambah alif dengan nun ujungnya menjadi ghufran, ghufran, kan? Yang banyak ampunannya. Ya, yang sangat mengampuni, saking banyak ampunannya orang punya dosa seluas langit dan bumi, kalau masih mau tobat Allah ampuni itu. Qaruba artinya dekat. Tambah alif dan nun di ujungnya, korban, yang bertambah kedekatannya. Yang banyak kedekatannya. Di asal kata korban, itu asalnya bukan menyembelih. Bukan menyembelih. Korban itu asalnya amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang ya. Korban secara bahasa berarti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelan-pelan, lompat sebentar ya. Lompat sebentar. Jadi nanti kalau saat Idul Adha ada yang berkorban, tapi setelah kurban dia tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang salah di kurbannya itu. Ada yang salah. Nggak peduli walaupun kurban Anda 1 ton, 1,1 ton misalnya, kurban. Tapi dengan berkorban itu Anda makin jauh dari Allah, sholatnya susah, baca Quran sulit. Itu ada yang salah dengan kurban Anda. Itu bukan korban. Itu korban terhadap hewan yang dikorbankan. Ya. Jelas di sini? Nah, sekarang kita ambil esensinya dulu ya. Ambil esensinya dulu, ini yang paling penting. Baik, jadi ketika Anda punya kesulitan dalam hidup, ada persoalan dalam kehidupan, termasuk dosa, awas, termasuk dosa. Maka kalau Anda ingin menghilangkan itu, kemudian ingin mengentaskan kesulitan itu, dekati Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Yang punya rezeki Allah? Yang punya kesembuhan Allah? Kenapa Anda nggak dekati? Karena itu semua nabi dan rasul, orang-orang soleh dulu hingga kini, mereka Masya Allah setiap kali punya kesulitan, atau bahkan nggak ada kesulitan pun, rumus mereka tingkatkan kedekatan dengan Allah. Kita ambil contoh, Quran surah ke-21. Kita langsung ambil para nabi dan rasul aja. Surah 21 ayat 83 sampai 90 aja. Sampai 90, posisi paling kiri sebelah atas. Usap standar. Ayat 83 sampai 90. Tadi sebagian sudah Anda tuliskan. Nanti ayat 90 itu poinnya, 83 dimulai kisahnya. Wa ayyuba idznada rabbahu. Ada? Idznada rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayatnya? Masya Allah. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada beberapa kisah dituangkan. Semuanya punya masalah. Ya. Awas pelan-pelan ya. Tolong fokus. Ini agak dalam kajiannya. Jadi kita butuh fokus sedikit lebih banyak. Di situ ada beberapa kisah. Ada Ayub yang diuji dengan penyakit. Penyakit ini nggak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan dirasakan orang setelahnya. Baik. Nanti ada nabi yang masuk ke perut ikan paus. Ya. Yang barangkali tidak akan pernah juga dirasakan oleh orang setelahnya. Masuk perut ikan paus, hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Ya. Ada lagi nabi yang belum dikaruniai keturunan. Ya, awas pelan-pelan ya. Jadi berkumpul di sini dan itu bukan biasa, bukan biasa. Belum dikaruniai keturunan dengan keadaan fisiknya sampai sudah sedemikian lemah, rambutnya beruban dan maaf, istrinya divonis secara medis sudah monofus dan mandul. Kata manusia mustahil. Apa yang mereka lakukan? Masya Allah. Ayat 90-nya di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, Masya Allah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka didapatkan persoalan seperti tadi itu? Mereka malah memperbanyak amal baiknya, mendekati Allah. Ya. Nabi aja punya masalah, Nabi, Rasul, jelas surganya. Punya masalah, punya persoalan yang kata orang mustahil solusinya, masih mendekati Allah. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Punya nggak masalah yang tidak lebih berat dibanding mereka. Kenapa jauh dari Allah? Makanya masalahnya nggak pernah tuntas gitu kan? Kan yang punya solusi Allah. Makanya Nabi Ayub pun Masya Allah, saya selalu ulang-ulang kisah ini. Anda bayangkan, dan nanti kita lihat di ujung ayatnya. Nabi Ayub ini ketika diuji dengan penyakit yang luar biasa itu Masya Allah. 7 tahun diuji itu, istrinya sampai berkata, kalau bahasa kita, papa kan Nabi, kenapa nggak minta sama Allah untuk menyembuhkan? Kata suaminya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Nanti saja ya, kalau masa sakit ini sama dengan masa senang kita, 20 tahun baru saya minta kepada Allah. Malu rasanya diberikan kesenangan seperti itu, diuji baru seperti ini sudah mengeluh kepada Allah. Malu. Masya Allah. 7 tahun tuh. Anda sakit gigi 7 menit, apa yang dirasakan?
Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Tapi yang paling menarik, lihat kalimat Qur'annya. Wa ayyuba. Ya. Bukan u. Wa ayyuba. Kalau kalimat normal dalam bahasa Arab, ketika dibuka, itu biasanya menggunakan rafa, dhammah. Al-masjidu kabirul. Masjidnya besar. Ya. Al-masjid, Masjid Al-Ittihad itu kabir, besar. Harakatnya bukan a. Tapi ini menggunakan a. A itu dhammah apa kasrah? Fathah, bukan dhammah, bukan kasrah, fathah. Ya. Fathah, harakat kan di atas kan? Fathah. Baik. Apa artinya fathah? Dari kata fathah, terbuka. Sesuatu yang terbuka. Iftahil bab. Fathah, terbuka. Harakat fathah itu sesuatu yang terbuka. Dalam ilmu bahasa Arab, jika kalimat dibuka dengan harakat fathah, itu tandanya kisahnya ingin dibuka pada orang setelahnya. Seakan-akan menyampaikan, hey, ini kami buka kisah Ayyub untuk Anda jadikan inspirasi dalam hidup. Idna la rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau baru menyeru kepada Allah Tuhannya, perhatikan. Kapan menyerunya? Ketika penyakitnya telah mengganggu beliau untuk ibadah. Masya Allah. Jadi maaf ya, saat sakit itu beliau nggak ngeluh. Alhamdulillah, nikmati aja, bersyukur. Sama aja dengan sehat. Sakit sehat kan punya Allah. Terserah yang mau nitip, mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, terserah yang punya. Ngapain kita protes? Tapi yang paling penarik, beliau nggak ngeluh. Ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu ibadah, mau sholat agak susah, gitu kan? Apa yang dilakukan? Baru mengatakan kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah. Jadi minta sembuhnya itu bukan karena pengen sembuh biasa, bukan. Karena ingin ibadah dengan nyaman. Ini adab yang kedua, kalau Anda punya persoalan, ingin memohon kepada Allah, dahulukan dulu kepentingan ibadah. Jangan dunia dulu, susah. Dunia itu gak sebanding dengan akhirat, jauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus. Ya. Coba cek, Anda begitu kesulitan membangun rumah, pengen jadi rumah apa pengen dipakai ibadah? Ya kalau pengen cuma jadi rumah aja mungkin itu yang bikin susah. Kenapa nggak Anda niatkan dengan rumah itu bisa sholat dengan baik di dalamnya, bisa zikir di dalamnya? Anda sampai kredit motor macam-macam. Ada orang nggak kredit, motornya datang sendiri. Masya Allah, gitu kan? Mungkin salah niat tuh. Salah niat gitu kan? Masya Allah. Coba cek lagi. Di ketentuan dalam kehidupan akan menjadi mudah kalau diniatkan sebagai ibadah. Ya. Makanya jawabannya gampang, sederhana. Setelah mengatakan wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Kalau Anda berdoa, cari kalimat-kalimat yang menyentuh ya. Semua nabi itu begitu. Ya. Cari kalimat yang menyentuh. Duhai Allah, saya telah mengemban amanah untuk mengandung anak ini ya Allah. Dengan segala kemampuan saya bersabar, saya tahan rasa sakit ini. Mohon ya Allah, setiap rasa sakit yang saya rasakan saat ini ya Allah, dengan izin mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Cari kalimat yang menyentuh. Ya. Maka itu akan lebih cepat. Maka bahasanya fastajabna. Kami langsung kabulkan, disembuhkan itu. Tapi ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Ketika Allah menyembuhkan beliau itu di ayat ke-84-nya, ujung ayatnya mengatakan wa dzikra lil abidin. Ini mesti menjadi inspirasi, pengingat jadi hamba bagi hamba-hamba setelah itu, setelah Ayyub, jika memiliki kesamaan persoalan yang sama. Jadi yang menarik begini, ketika Allah menyembuhkan Ayyub, kesembuhannya ini dijadikan sebagai inspirasi bersifat umum. Seakan-akan ada bahasa Quran begini, hey, kalau Anda memiliki persoalan seperti Ayyub pun, lakukan seperti yang dilakukan oleh Ayyub, kami akan kabulkan. Tapi syaratnya Anda jadi hamba, abid, hamba yang benar, dekati Allah dengan ibadah. Masya Allah, kan ini Ayyub punya penyakit, tidak pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau ada orang seperti Ayyub saja, kata Allah akan disembuhkan, apalagi yang nggak seperti Ayyub. Coba cek ayat 87-nya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, ya, wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati. Ada ayatnya? Alla ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Baik, lihat kalimatnya. Dan dhannun Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Masya Allah. Baik. Masuk ke perut ikan paus itu kira-kira gelap atau terang? Pernah masuk ke dalamnya? Bayangan kita sesak ya, sesak, gelap luar biasa, sulit, itu sulit. Yang saya ingin sampaikan begini, beliau melakukan amalan, mendekatkan diri kepada Allah, kurban, dia dekati Allah, dia dekati Allah.
Beliau beramal, tingkatkan macam-macam. Masya Allah, apa yang terjadi? Ayat 88-nya, fastajabna. Langsung dijawab. Yang menarik, najjainahu minal ghammi. Perhatikan kalimatnya. Kami bebaskan dia, selamatkan dia dari ghammi. Saya mau tanya, tadi masuknya ke mana masuknya? Perut ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan dari situ, bahasa Qur'annya bukan mengeluarkan dari perut ikan paus. Bahasanya mengeluarkan dari awan gelap yang meliputi. Gham itu awan gelap yang meliputi. Kenapa menggunakan kalimat ini? Kata para ulama tafsir, seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran nanti di masa depan ada orang-orang yang memiliki persoalan sekalipun nggak masuk ke perut ikan paus tapi punya kesulitan yang sama. Kayaknya gelap sampai bikin sesak gitu kan. Mau jalan susah, kayak kehilangan arah. Kenapa gelap ya? Padahal mataharinya terang. Susah gitu. Ada yang begitu. Makanya di ujung ayatnya ditutup wa kadzalika nunjil mu'minin. Cek ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka bila ada orang beriman setelahnya melakukan amalan yang sama seperti ini, kami akan selamatkan dia dari kesulitan apapun yang dialami. Apa rahasianya? Mereka dekati dengan Allah, kurban. Makanya di ayat 90-nya disimpulkan di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ujung ayatnya. Mereka itu cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang kira-kira persoalan yang tidak mudah diselesaikan, cepat lakukan amal saleh. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, diisi dengan doa. Kita beramal saleh, berdoa. Makanya kalau sudah selesai salat tahajud malam, sudah zikir, berdoa. Setelah baca Quran, berdoa. Jangan didiamkan. Berdoa itu sayang, itu di antara doa yang cepat dikabulkan. Nanti dalam bahasan fikih al-asmaul husna setelahnya, nanti kita bahas itu. Di antara yang cepat mengabulkan doa adalah saat kita lelah menunaikan ibadah. Itu cepat sekali. Apalagi kalau antum bisa puasa. Puasa itu di antara 3 hal yang cepat mengabulkan doa. Thalathatun la taraddu da'watuhum. 3 golongan yang sulit ditolak doanya. Bahasanya sulit ditolak doanya. 1, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Masya Allah. Kalau dengan konteks lebih luas, pemimpin negara, pemimpin kota, kan? Antum doakan supaya jadi adil, jangan dicela. Doakan, kalau dicela ngasih solusi. Nah, yang lebih kecil lagi, antum yang laki-laki ini kan pemimpin kan? Pemimpin, Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin. Ya. Maka kalau antum adil, Masya Allah, itu doanya cepat dikabulkan. Ya, jangan dikaitkan dengan yang lain dulu ya. Baik, maksud saya nih gini, adil itu kan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Antum kalau ke kantor jadi apa? Di karyawan. Kalau ke rumah jadi apa? Bukan, jadi ayah, jadi suami. Nggak pakai oh. Kadang-kadang suka lupa gitu kan? Suka lupa tuh. Pulang dari kantor masuk rumah masih jadi orang kantor aja. Kapan jadi ayahnya? Anda meninggalkan rumah, anak udah nungguin gitu kan? Itu mengharapkan ayahnya datang, udah nunggu-nunggu. Masya Allah, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Begitu datang, masuk ke pintu rumah, seharusnya status antum sebagai pegawai itu berhenti depan pintu rumah. Selesai. Begitu dibuka, antum jadi ayah. Demi Allah saya katakan, Anda seorang direktur perusahaan, begitu membuka pintu rumah, ayah anak Anda yang kecil nggak akan panggil, Pak Direktur, nggak ada. Pasti Abi, Buya, Ayah, itu yang dinantikan. Tiba-tiba datang dengan tasnya, masih sebagai pegawainya, Masya Allah. Nggak ada senyumnya, nggak ada macam-macamnya. Udah nanti aja ke mama sana, ke mama sana. Anak udah nunggu-nunggu. Coba deh cek ya, kalau Anda bisa tempatkan itu, Masya Allah. Yang kedua, as-sa'ima hatta yuftira. As-sa'ima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Sampai dia buka. Itu Masya Allah ya. Dan yang terakhir, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau antum misalnya ada perasaan tidak enak, arahkan pada doa yang baik. Itu cepat sekali ya. Nah, jadi saya kembalikan bahwa kurban secara bahasa itu dimaksudkan ya dengan kalimat dekat atau lebih dekat dalam arti pendekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruskan, kita belum selesai bahasannya. Maka keduanya pun mulai berkorban. Saya ingin terangkan dulu, anak pertama tadi itu dikisahkan dalam riwayat profesinya sebagai seorang petani. Ya, sayuran dia kan. Baik. Yang kedua, dia berprofesi sebagai peternak. Ya. Ya, ternakan hewan di sini, yang ini terkait dengan sayuran. Baik. Maka ketika diperintahkan, idz qarraba qurbanan dalam Maidah Quran surah 5 ayat 27, keduanya diminta mendekati Allah dengan melakukan amal saleh berdasar profesinya ini. Ya, berdasar profesinya, ya. Baik. Mari kita lihat
Apa yang mereka lakukan? Karena kalau cuma sholat, ini sholat, itu sholat. Sama-sama. Ini doa, itu doa. Harus ada yang lebih. Makanya kalau Anda ingin mendekati Allah, cari amalan yang lain yang lebih. Ya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 10 ayat, Anda 100 ayat. Masya Allah, cepat. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Orang sholat subuh 2 rakaat, Anda 2 rakaat juga. Jangan sampai Anda jadi 3 ya. Harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Jangan nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Wah. Baik, sekarang lihat pelan-pelan sedikit ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang ini berpikir, ya Allah kan nggak makan, Allah nggak minum, berarti dia nggak butuh sayuran saya. Maka dia pisahkan yang bagus-bagus yang untuk dia makan, dia kemudian kedepankan sesuatu yang tidak bagusnya, sisanya yang jelek-jelek. Ya, yang sudah tidak layak. Jangankan, ya maaf, jangankan manusia, hewan aja mungkin sudah nggak layak, gitu kan? Karena dia pikir, sudah Allah nggak makan, Allah nggak minum, Allah nggak butuh ini semua. Yang ini tidak. Dia berpikir Allah memang tidak makan, tidak minum, ya, tidak diserupakan dengan makhluk. Tapi Allah selalu ingin melihat wujud kesungguhan seseorang, ketakwaannya. Dia nggak butuh dengan apa yang saya sekarang siapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dasar kesungguhannya. Oke. Nanti itu yang akan diambil kemudian jadi teori di Quran surah ke-22 ayat 37. Ya, nanti ada ayat di situ, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, Allah tidak butuh dengan dagingnya, tidak akan sampai kepadanya darahnya pula, tidak. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu kesungguhan, takwanya. Ya. Maka yang ini kemudian menyiapkan hewan terbaiknya, ternak terbaiknya. Pelan-pelan, fokus. Apa yang terjadi? Ketika kemudian dipersembahkan keduanya, maka singkatnya, fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Ya, tuqabbala min ahadihima, yang ini diterima, yang terbaik ini. Ini yang kemudian nanti pada zaman selanjutnya korbannya menjadi hewan, kan? Diterimalah kemudian yang ini, ya. Sedangkan yang ini tidak ditolak. Allahu Akbar, kalimat penolakannya menggunakan lam. Walam yutaqabbal minal akhar, lam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada la, ada lan, ada lam. Contoh, la dengan lan sekaligus. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 120, posisi paling kanan sebelah atas. Walan tarada ankal yahudu lan wala an-nasara, karena alif lamnya syamsiyah dibaca walan nasara. Padahal yang kedua la begini. Wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada lan, ada la. Kalau disebutkan lan, ya, itu untuk menunjukkan nafyul istiqbal, menafikan yang akan datang sampai kapanpun. Ya, orang barat menyebutnya never. Gak akan pernah itu, never, gitu kan? Sampai kapanpun susah. Tapi kalau la, ini masih ada peluang. Ya, ada peluang didekati, kan? Ada peluang berinteraksi, ada peluang berubah. Walaupun pada umumnya mereka menolak. Kata Quran, "Walan tarada 'ankal yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tipikal orang Yahudi, orang Nasrani itu sulit, gak akan ridho dengan kamu sampai kamu ikut sistem kehidupan mereka. Millah itu bukan agama. Millah itu lebih luas, sistem kehidupan. Politiknya harus mereka yang kendalikan. Ekonominya harus mereka yang ambil. Tekuk lutut kalau bisa. Ya. Jelas sampai sini ya? Itu millah namanya. Nah, kata Quran, ini agak susah yang ini, yang pakai lan nih. Silakan cek. Anda bergaul dengan orang Yahudi, itu nggak mudah. Susah, semua harus dikuasai ini. Tapi Nasrani tidak. Masya Allah. Pernah lihat orang-orang Nasrani masuk Islam? Banyak. Kemarin kami kajian, selesai kajian ada yang masuk Islam. Masya Allah. Tapi ini susah nih. Lan susah. Jadi yang ini membuka peluang masih ada, gitu kan? Yang ini sulit. Never, gitu kan? Never. Nah, tapi kalau lam, hati-hati. Lam itu artinya menafikan madhi wal istiqbal. Dulu dan sampai kapanpun tidak akan pernah. Dulu dan sampai kapanpun. Jadi kalau cuma lan saja artinya nanti sejak peristiwa itu sampai nanti nggak akan terjadi. Tapi dulu mungkin pernah. Ya, dulu mungkin pernah. Kalau ini enggak, dulu pernah, kesini agak susah tapi masih bisa. Kalau ini lam, dulu, tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah. Ketika Allah mengatakan tidak diterima korbannya, itu menggunakan lam. Bukan la, bukan lan. Artinya kalau menggunakan lan, dulu pernah, sekarang enggak. Kalau menggunakan la, masih ada peluang diterima. Tapi ketika menggunakan lam, sampai kapanpun dari dulu sampai akan datang, orang-orang yang berkorban, mendekati Allah beramal saleh dengan hal yang tidak bernilai, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah.
Jadi hati-hati ya, kaidah Anda ketika Anda ingin mendekati Allah dengan amal saleh, ingin berkorban, maka selalu mencari yang terbaik. Silahkan cek, kita ambil contoh misalnya ya. Kita ambil contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Oke, pelan-pelan. Paling kanan sebelah bawah. Temukan ayat wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Baik. Baik, teman-teman sekalian, antum suka infak? Infak, kan? Kaidah infak pertama kan Al-Baqarah 215 kan? Baik, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang diinfakkan? Awas hati-hati ya, teman-teman nih, kalau mau infak misalnya. Apa yang diinfakkan? Qul. Lihat kalimatnya. Ma anfaqtum min khair, katakan Muhammad, Quran surah kedua ayat 215, kalau mau infak mesti yang bagus-bagus, yang terbaik. Lihat ya, lihat kaidah kurban, semua amal dirinci mesti yang terbaik. Anda punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua, mau infak misalnya kan? Baik, yang satu masih keras, bagus, enak dilihat, yang satu sudah lecek, gak enak dilihat misalnya. Tiba-tiba ada sesuatu misalnya dihadirkan pada infak, ya. Ada orang minta, ada kotak lewat, ada macam-macam, mana yang dimasukin? Kaidah infak bukan yang jelek, bukan yang bagus. Ada kecaman di Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai kamu memberikan yang paling jelek. Kamu ngelihat aja nggak suka, kenapa diberikan pada orang? Ya. Sama infak itu tidak harus uang ya. Hati-hati, infak tidak harus uang. Infak itu pemberian materi. Makanan itu infak. Ya, pakaian itu infak. Ma ini kuenya udah nggak enak nih, kasih aja sama satpam di depan. Kasih satpam di depan. Antum aja nggak mau lihat, kenapa kasih orang? Jelas ya? Maka dulu ada orang berkorban dalam keadaan yang tidak bagus, Allah nggak akan terima. Semua, termasuk amalan kita. Apa Anda kira semua sholat diterima? Tidak. Bahkan ada yang celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Allahu Akbar, orang sholat aja masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Silahkan cek ya, apalagi yang nggak sholat. Oh, jangan dibalik cara berpikirnya. Ada orang-orang suka iseng. Wih, orang sholat celaka, mendingan nggak sholat. Sama-sama celakanya. Anak keliru gitu ya. Ada orang sholat masih berpeluang celaka, apalagi yang nggak sholat. Siapa yang celaka ini? Teruskan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim, yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia bisa lalai? Artinya lalai itu kan menampilkan sesuatu dengan tidak baik kan? Anda bayangkan, bukan cuma makanan, bukan cuma persoalan yang seperti ini, ibadah ritual kita aja, kalau kita nggak sempurna, masih memikirkan yang lain, lalai dalam sholat, kata Nabi nanti, ada orang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Yang ini tidak, ini riya. Alladzina hum yura'un. Ya. Yura'un, riya dia. Jelas sampai sini? Jadi dari kaidah yang pertama ini nanti baru turun urutan-urutan fikih. Ya. Kalau diturunkan nanti misalnya ke hewan ternak, nanti ada ketentuan-ketentuan. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang terlampau kurus, tidak boleh yang ada cacatnya, tidak boleh yang salah satu buta awar matanya. Itu ketentuan asalnya dari sini. Makanya saya buka dengan kaidah Quran dulu supaya tahu kisahnya, bagaimana cara memaksimalkannya. Jelas ya? Baik, jadi ketemu di sini asalnya, kemudian apa yang dimaksud dengan korban, lalu kita temukan kenapa berwujud hewan, ya? Yang asalnya dari sini. Jadi syariat korban yang setahun sekali tidak menggunakan yang lain kecuali hewan untuk memberikan kesan pada kisah yang dulu pernah terjadi. Hewan inilah yang kemudian disyariatkan di masa-masa yang akan datang sampai kemudian diingatkan kembali di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-37 ayat 102 sampai dengan ayat 109 ya. Safat ayat 102 sampai 109. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ada ayatnya? Maka tatkala Ismail telah sampai pada usia yang sudah cukup, baik cukup balik. Ada ayatnya? Baik, qala inni ara fil ya bunayya inni ara fil manami anni adhahuka fanzur madza tara. Maka ayahandanya mulai bertanya kepada anaknya, Masya Allah. Ini mohon izin ya, kita sedikit luaskan bahasannya. Ya, ayahnya mulai berkata, duhai anakku sayang, ada panggilan bunai. Bunai. Jadi ayah ada ibni, ada bunai, itu beda. Sama kayak abi dengan buya, itu lain. Ya, kayak ummi dengan umayyah atau amati, itu beda. Ya. Jadi kalau Anda menyebut misalnya ibni, anakku, itu panggilan biasa, normal. Tapi kalau sudah bunai,
itu panggilan sayang. Panggilan sayang. Ada adab dalam Al-Quran, kalau Anda ingin berinteraksi dengan anak, maka carilah panggilan-panggilan yang menyenangkan bagi dia untuk menerima. Ingin kasih nasihat, panggil panggilan yang menyenangkan dia. Soleh, pintar, baik, sayang, hadirkan itu. Tidak harus panggil Bunai, dia malah bingung. Bunai, saya bukan Bunai mah, saya Andi kan. Jadi repot di sini ya. Maksudnya cari panggilan yang kira-kira menyenangkan. Ini kalimat umum. Jelas ya? Sama misalnya dengan Abi, ya Abi. Abi itu panggilan hormat, ayah saya. Panggilan sayangnya Buya. Buya itu asalnya panggilan sayang. Buya, ya. Sama dengan orang ilmunya tinggi dipanggil Buya misalnya. Itu sayang dengan keadaan dia, dengan ilmunya dan sebagainya. Ya, panggilan sayang. Kalau panggilan hormat dan sayang itu berubah dari Abi, Buya menjadi Abati. Abati. Makanya ketika anak diperlakukan dengan panggilan sayang, dia pun akan hormat dan sayang. Lihat jawabannya. Nanti ya abatif alma tu'mar. Ya, silakan lihat jawabannya. Ya selanjutnya. Ya abati, hei ayah, cepat kerjakan, jangan tunda. Lihat. Masya Allah. Kerjakan, jangan tunda. Perhatikan, ketika anak diberikan kasih sayang, maka anak pun menjadi hormat plus sayang pada orang tuanya. Ya. Tapi yang menarik, ini yang paling menarik. Ketika ayah punya persoalan pun, itu Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kan Nabi, Rasul. Mimpinya itu wahyu. Mudah bagi beliau untuk langsung mengatakan pada anaknya, nak siap-siap. Kemana ya? Korban, ada perintah di wahyu. Ya kan? Mudah. Tapi apa yang dilakukan? Beliau minta pandangannya. Lihat kalimatnya, di situ disebutkan anak ini sudah mulai dewasa. Ini petunjuk dari Quran, bila nanti anak-anak sudah mulai mencapai masa kedewasaannya, maka cara bergaul dengan dia jadikan sebagai teman. Karena nalarnya sudah matang. Nanti satu waktu bisa kita bahas tentang fikih keluarga, itu Masya Allah. Itu lain Pak. Misalnya dari anak mulai menjelang balik 2 tahun sampai menjelang balik itu lain. Dari mulai 0 sampai 2 tahun itu di Quran surah 2 ayat 233. Pendidikan dirinya 2 tahun itu cukup ASI aja maksimalkan. 2 tahun sampai menjelang balik Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Tapi kalau dia sudah balik, ya sudah mulai harus kurangi hal-hal yang membuat dia manja, itu sudah ada dialog. Karena nalarnya sudah berfungsi. Ya. Anaknya sudah SMA misalnya kan, nalarnya sudah kuat. Nah, ke masjid sholat, bapak aja belum ke masjid. Udah bisa membalikan. Maka dimulai di sini bukan dengan perintah, tapi memulai dengan memberikan hikmah. Papa, tadi lihat di mimpi, kan, bahwa papa sembelih kamu. Ya. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Yang mengejutkan kata anaknya, lihat kalimatnya. Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, cepat kerjakan sekarang. Sekarang. Tif'al itu kerjakan sekarang, jangan tunda. Insya Allah engkau dapati saya termasuk bagian orang sabar. Demi Allah saya katakan, kalau anak ini tidak dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya, tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Tak mungkin. Dan Anda harus tahu, Ibrahim itu orang sibuk Pak. Sibuk luar biasa. Bahkan ketika dilahirkan, itu kan lahirnya di Kan'an Ismail ini. Ya, lahirnya di Palestina itu. Ya, setelah itu diperintahkan oleh Al-Quran, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirangkum di Quran surah ke-37 itu, surah 14 itu ayat 37 untuk dibawa pergi ke Mekah. Apa yang terjadi? Ini anak ditinggalkan dengan ibu anaknya di Mekah yang disebutkan di Quran ghairi dzi zar'in, ya, yang tidak ada tumbuhan di situ. Hati-hati, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada tumbuhan. Anda bisa kebayang nggak? Bapak di Palestina, anak di Mekah. Jarak Palestina ke Mekah itu kalau sekarang misalnya pakai bis itu kurang lebih sehari 2 malam. Di balik kesibukannya sebagai seorang rasul dan nabi, masih meluangkan waktu untuk nengok anaknya Pak. Dicek itu. Dia disusui, siapa yang nyusuinya? Main dengan siapa? Bagaimana keadaannya? Masya Allah. Makanya disebut dengan Ibrahim. Kalau bahasa Aramaik itu dari kata Ibrahim yang penyeberang. Suka nyebrang, lihat-lihat, ya, berdakwah, melihat-lihat kondisi anak. Dalam bahasa Arab ada meriwayatkan dari Abun Rahim, bapak yang sangat perhatian, penyayang. Ada nabi, rasul, dekat dengan Allah, disebut Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Sibuk luar biasa, masih sempat meluangkan waktu untuk melihat perkembangan anaknya. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa sih sampai nggak pernah lihat anaknya? Berangkat gelap, pulang lagi gelap, gitu kan? Dan feedbacknya apa dari situ? Ketika anak diberikan perhatian, anak bisa membantu bapaknya. Coba cek, ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah, Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika kami mintakan kepada Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, tinggikan lagi. Maka mulai beliau bergerak. Ya. Langkah pertama untuk melakukan sesuatu disebut dengan maqam.
Kalau ini Ka'bah beliau langkahkan, nggak ada makam. Sampai sekarang disebut dengan makam Ibrahim. Tiba-tiba wa Ismail, dari sisi yang lain anaknya ini, yang tadi Ismail, datang bawa batu, Pak. Ingin bantu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut dengan hijar. Kalau menjadi satu ruangan disebut dengan hujrah. Jamaahnya disebut dengan hujurat. Quran surah Al-Hujurat surah 49. Kamar-kamar, ruangan. Lalu dia susun-susun itu, sisi yang lain. Ya. Maka sampai sekarang dikenal dengan Hijar Ismail. Ya. Nah, sekarang kenapa diakhirkan kalimatnya? Padahal bisa Quran mengatakan misal wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Kenapa Ismail diakhirkan di sini? Ini untuk menunjukkan kalau ilmu dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang pertama tidak sebanding dengan yang kedua. Ini cuma bantu aja. Ya. Jadi bantu, bapaknya yang punya tugas. Cuma ketika anaknya melihat bapaknya punya tugas, dia tergerak kayak saya lagi lelah nih, saya harus bantu. Harus bantu. Jadi perhatian orang tua kepada anak, kalau direspon dengan baik, anak akan coba merasakan itu. Ya. Antum ada mobilnya, ada motor, Masya Allah. Begitu bapaknya nyuci, anak ikutan nggak? Pak, saya aja yang nyuci. Atau jangan-jangan antum yang cuci, anak yang pakai. Ibu lagi nyapu, anaknya bantu nggak? Atau jangan-jangan ibunya nyapu, anak yang bilang, "Ma, ini ada yang belum kesapu." Coba cek, jangan salahkan anaknya, coba cek. Pernahkah dulu perhatian kita tidak maksimal kepada anak-anak sehingga sikapnya tidak seperti yang diharapkan? Itu poinnya. Tapi dengan singkat, saat akan disembelih itu, ya tiba-tiba terjadi satu hal, udah dengan cepat saja karena kita waktunya sudah akan habis ya. Itu setelah diikat dan sebagainya, ketika akan disembelih dilakukan, maka qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah benarkan mimpi itu. Ya, benar itu. Lalu di ayat 107-nya, ya, fanadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami ganti Ismail itu dengan yang lain, sembelihan yang sangat besar. Hewan yang lain ya, yang menggantikan Ismail alaihissalam sebagai bagian dari korbannya. Pelan-pelan. Masih ingat tadi anak Adam berkorban dengan apa yang diterima? Hewan kan? Ismail pun kemudian ketika akan disembelih, syariat korbannya di situ kan bukan ingin menyembelihnya, korbannya ingin mendekatkan dirinya dengan Allah kan? Makanya bahasa wahyunya qad shaddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan itu petunjuk. Ya. Maksud membenarkan petunjuk itu kamu sudah semakin dekat nih. Ya, dekat dengan Allah. Di ketika diperintahkan, lakukan. Perintahkan, lakukan. Di perintah Allah itu yang dimaksud ayat ini, kalau Bapak Ibu ingin dekat dengan Allah, kalau diperintahkan apapun, kalaupun belum paham maksudnya, kerjain aja. Jangan banyak tanya, kerjakan aja. Karena nggak mungkin Allah menginginkan yang buruk untuk kita. Makanya disebut iman. Iman itu yakin pada apa yang barangkali belum bisa dirasakan. Kalau sudah yakin pada apa yang terasa, itu ilmu namanya. Ini spidol, kelihatan. Yakin ini spidol. Ini spidol? Keterlaluan kalau ada orang bilang ini handphone. Ini spidol karena kelihatan, itu ilmu namanya. Tapi kalau Anda nggak melihat sesuatu, yakin juga, itu iman namanya. Jelas ya? Nah, ini kalau Anda ingin lebih dekat dengan Allah, maka lakukan segala petunjuk yang Allah titipkan sekalipun barangkali kita belum memahaminya. Maka ada kalimat qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan itu. Ya, mimpi itu, wahyu itu semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinilah kemudian syariat korban yang setahun sekali itu berlangsung dan disyariatkan dalam bentuk hewan. Dari kisah-kisah yang berlanjut ini sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Jadi kita ambil esensinya dulu bahwa yang dimaksud dengan korban itu, pelan-pelan, yang dimaksud dengan korban itu adalah ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, korban bisa bermanfaat mengikis kesulitan-kesulitan, bisa bermanfaat untuk mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Korban bermanfaat dalam mengikis kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Anda sedang sulit macam-macam, lakukan korban, dekati Allah, ya. Dekati Allah. Baik. Yang ketiga, syariat korban penyembelihan, ya, syariat korban dalam bentuk penyembelihan, Idul Adha itu maksudnya. Syariat korban dalam bentuk penyembelihan adalah sunnah yang dilakukan, untuk berittiba atau mengikuti,
pada kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya. Pada kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya. Pelan-pelan ya. Baik, kalau sudah dipahami ini, sekarang tinggal masuk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Oke. Baik, jadi dari kisah Nabi Adam diulang di masa Nabi Ibrahim, kan? Dengan konteks yang berbeda. Dari situ disyariatkan kepada masanya umat Nabi Muhammad SAW. Baik, pelan-pelan. Bukankah ketika mereka sudah selesai terus berdoa ya, minta diturunkan Nabi? Ya, jadi urutannya dari Nabi Ibrahim, setelah selesai meninggikan Ka'bah, Ismail dengan Ibrahim, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Ya, di antara doanya Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, ini maksudnya saya pengen lacak untuk menemukan sampai ke Nabi Muhammad. Ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada ayatnya? Oke. Rabbana wab'ats fihim. Kemudian Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sekitaran Ka'bah. Siapa rasul yang lahir di dekat Ka'bah? Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yatlu 'alaihim ayatika, kemudian dia membawa tugas untuk menyampaikan wahyu, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, menjelaskan kandungan wahyu lewat hadis, sunnah. Jadi kalau Anda misalnya di wahyu petunjuk salat, tunaikan salat, bagaimana caranya? Lihat ajaran Nabi. Gak bisa kita salat sendiri. Oke, lihat petunjuk Nabi. Jadi Nabi diturunkan untuk mengajarkan kita. Sudah Nabinya turun mengajarkan, kita yang nggak pakai, keterlaluan. Jelas ya? Wal hikmah, dan esensi ibadah. Apa maknanya? Seperti tadi kita bahas. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan keadaan hati kita. Jadi kalau orang ibadahnya benar, hatinya bersih. Jadi kalau ada orang masih ibadah, hatinya masih kotor, ada yang keliru dengan ibadahnya. Innaka antal azizul hakim. Baik, pelan-pelan. Ketika beliau berdoa itu keduanya, Ibrahim dan Ismail memohon, maka dikabulkan oleh Allah. 30 generasi setelah itu lahirlah kemudian Nabi Muhammad SAW. Ini jaraknya cukup jauh ya. Saya pernah sampaikan juga jarak-jarak ini, mungkin mudah-mudahan bisa diingat ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi baru lahir. Ya, dari Ibrahim yang mulai ke Adam itu bukan generasi yang singkat. Bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matusyara bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Jadi dari Adam turun ke Ibrahim, berdoa supaya lahir Nabi Muhammad, dikabulkan. Jawaban pengabulannya ada di ayat 151-nya, posisi paling kanan sebelah bawah. Kan? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Lihat ya? Baik, sebagaimana kami utus seorang rasul dari kalangan kalian yang memberikan tugas-tugas seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya. Nyambung urutannya? Jadi Nabi Ibrahim sudah melakukan syariat korban kan? Berdoa, doanya minta lahir Nabi Muhammad lahir, ya, kemudian diberikan tugas kan untuk menyampaikan wahyu. Di antara wahyu itu adalah syariat berkorban. Syariat berkorban. Seperti tercantum di surah Quran, surah ke-22 itu, ya, surah ke-22 dari mulai ayat 34-nya sampai ayat 37 itu. Baik. Nah, disinilah ketemu kemudian oleh kita dari mulai syariat korban. Kenapa kita lakukan tiap tahun dari urutan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik, tuntunannya belum kita mulai, kita baru menemukan korbannya. Baik, sekarang sunnah Nabi. Tidak, sebentar. Saya akan berusaha padatkan betul ya. Kita cuma punya setengah jam lagi. 1. Pelan-pelan teman-teman sekalian ya, tolong dipahami betul dengan bahasa korban tadi ya. Jadi pertama, esensi itu bagus kita tangkap, tapi juga cara itu harus benar. Cara harus benar ya. Nggak bisa kita mendapatkan esensi aja tanpa cara yang benar. Esensi sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi juga cara mendapatkan itu diatur, cara sholat yang benar dari awal sampai akhir. Jadi jangan ada kesimpulan begini, kalau ada orang terbebas dari perbuatan keji dan mungkar berarti nggak usah sholat. Suka Anda berpikiran begitu, sudah ada itu. Ya. Awas, meninggalkan sholat bagian dari perbuatan mungkar. Salah kalau orang berkesimpulan, oh sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sudah tidak bisa berbuat keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Ingat, sholat, meninggalkan sholat itu bagian dari perbuatan mungkar.
Ya, ini penting saya sampaikan karena dulu yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, pernah menulis kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada 19 kitab ditulis Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda buka misal di halaman ke-11 ya paragraf yang ketiga, ya, baris 1 sampai dengan 3 disebutkan oleh beliau. Dulu ada aliran-aliran yang menyimpang masuk ke tanah Jawa di kisaran tahun 1330. Angka 1330 ini disebutkan di halaman ke-9-nya, paragraf kedua, baris yang pertama. Wa fi sanati alfin wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Pada tahun 1330 Hijrah, datanglah aliran-aliran ya, masuk ke tanah Jawa. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak sama dengan kepercayaan penduduk tanah Jawa, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa di antaranya? Kalau halaman ke-10-nya dibalik, ya paragraf kedua baris 1 sampai dengan 3 paling bawah, sebelah kanan posisinya, disebutkan wa minhum rafidhiyyuna. Ini bukan kalimat saya. Mohon izin, ini bukan kalimat saya, tapi kalimat beliau yang saya kembali tampilkan. Wa minhum rafidhiyyuna, di antara mereka aliran Rafidah. Ya, Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah, dari kata rafadha. Rafadha itu artinya menolak dengan keras. Karena mereka menolak dengan keras kepemimpinan Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, kecuali dari kalangan ahli bait. Nah, itu kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, itu disebut ya bagian dari aliran bid'ah yang menyimpang. Itu beliau yang bilang. Ya, maaf, yasubbuna sayyidana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma, selalu mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepadanya, wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baiti, dan seringkali mengkultuskan, mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarga besar ahli baitnya. Kita harus mencintai ahli bait Nabi seluruhnya dan sahabat-sahabat Nabi. Tapi ini tidak. Maka disampilkan di situ disebutkan oleh beliau termasuk aliran yang menyimpang. Nah, itu ya disebut bid'ah, aliran bid'ah itu oleh beliau. Maka diturunkan hadis-hadisnya di halaman ke-11-nya. Nah, setelah itu menyampaikan wa minhum di antara mereka, nah ini yang paling menarik. Yang paling menarik. Ada aliran-aliran menyimpang. Aliran menyimpang ini ahli zikir tapi menyimpang. Sudah menyimpulkan, kata mereka, zikir itu bisa membersihkan hati, wasofa qalbuhu, sampai suci hatinya. Kalau sudah suci hatinya, ada kesimpulan, maka tidak berlaku al-amru wan nahyu. Larangan dan perintah sudah nggak berlaku lagi. Karena sudah bersih hatinya. Wah, guru kan sudah ada, guru kok nggak sholat? Ah, kamu masih latihan. Kalau sudah bersih nggak usah sholat lagi, kan sudah dekat dengan Allah. Masih latihan. Terus, Nabi aja nggak begitu. Nabi aja nggak begitu. Anda bukan Nabi, Nabi masih sholat. Orang paling takwa masih sholat, Anda bukan Nabi, nggak sholat. Makanya kalau ada aliran-aliran begitu, kemudian tidak mengajarkan sholat, nah itu bahaya. Tidak mungkin meninggalkan syariat, itu mustahil. Mustahil. Nah, maka kata beliau itu bagian dari aliran-aliran yang menyimpang. Ada yang demikian. Ya. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Nah, karena itu kita kembalikan tuntunan Nabi yang benar. Tidak cukup berkorban dekat dengan Allah, tapi harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat diajarkan caranya, korban pun diajarkan caranya. Bagi kita, teman-teman sekalian yang akan berkorban, petunjuk Nabi yang pertama ini sunnah. Dan sunnah ini hanya berlangsung setahun sekali. Ya, dia untuk menyembelih ya, hanya berlangsung setahun sekali. Kalau Anda kehilangan sunnah satu aja tahun ini, nunggu lagi tahun depan. Dan kaidahnya selalu berkata, tahun depan belum tentu hidup. Jelas ya? Baik, sunnah pertama terdapat di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1977. Oke? Kalau Anda ingin cari kitab yang agak lengkap, misalnya cari Syarah Imam An-Nawawi, itu ada 9 jilid kurang lebih ya. Ini ada di jilid yang ke-7, jilid ke-7, bab ke-39, halaman 152, cetakan tahun 2002, salah satunya. Ya, bisa di sini cari di terbitan PT Wadi di Jalan Pramuka. Harganya 450.000. Oke. Baik, saya bacakan hadisnya dari Ibnul Musayyab, diterima dari Ummu Salamah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat. Di sini disampaikan dari Ummu Salamah, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau menyampaikan bermakna, lihat kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza ahalla hilal dzulhijjah, jika sudah diketahui awal dari Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara Anda ada yang ingin menyembelih, berkorban maksudnya, kan? Sunnah pertama, fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali menyentuh atau memotong, mencukur seluruh rambut yang melekat di tubuhnya dan kuku-kukunya ya, sampai ia mendapati hewan kurbannya disembelih.
Oke, jadi sunnah yang pertama bagi antum yang ingin berkorban, setelah berniat seperti itu untuk korban, maka mohon jangan dulu potong seluruh rambut yang melekat pada tubuh, baik itu kumisnya, bulu ketiak, macam-macamnya, rambut ketiak dan sebagainya, jangan dulu dipotong termasuk kukunya, sampai hewan korbannya disembelih. Ini sunnah yang pertama, jelas ya? Baik, kapan ini dimulai? Kata Imam Muslim, bab liman dakhala alaihi asyru dzilhijjah. Baik, bab yang menjelaskan tentang orang yang sudah tiba di 10 pertama Dzulhijjah. Hukum ini hanya berlaku di 10 pertama. Ya, misal Anda sudah siap dari sejak tanggal 1, kan? Uang sudah ada, niat sudah ada, kemudian ingin berkorban, maka efektif tanggal 1 berlaku hukumnya. Tapi kalau Anda sekarang baru terfikir, misalkan, saya pengen korban, insyaallah, uang ada, lusa, misalkan, maka hukumnya berlaku sejak diniatkan. Efektif tanggal sekarang. Ya, jelas ya? Baik, di antara faedahnya adalah supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa orang bersangkutan dari ujung kepala dan rambutnya sampai ujung kaki, ya, di kakinya, di kukunya. Ya. Jelas di sini? Baik, ingat ya, yang dimaksudkan bukan kuku hewan, tapi kuku orang yang berkorbannya, rambut orang yang berkorban. Ya. Karena ada informasi menyebar di Indonesia, cuma di Indonesia aja, negara lain nggak ada. Ya, di Indonesia, karena asalnya ini bermula dari salah terjemahan. Dia ada terjemah Sahih Muslim versi ringkasan, diterjemahkan keliru dalam bahasa Indonesia. Kan penerbit, maaf ya, itu kalau suka ada kitab suka dibagi-bagi penerjemahannya, nggak satu orang gitu. Nah, ini yang menerjemahkan kadang-kadang tidak punya kapabilitas yang sama satu dengan yang lainnya. Akhirnya salah terjemah. Di antara terjemahan yang keliru itu, ya, ada yang terbitan Sahih Muslim versi Indonesia dengan terjemahan di halaman 899, posisi paling kanan, bab yang ke-10 tentang kitab korban. Disebutkan di situ, ya, jika ada yang sudah masuk ke awal Dzulhijjah dan ingin berkorban, maka jangan menyentuh atau memotong kuku dan bulu binatang korbannya. Itu sudah salah fatal di situ. Jelas ya? Jadi bukan kuku dan bulu binatang atau hewannya, tapi kuku dan rambut orang yang berkorban. Jelas ya? Nah, ini satu. Dan mohon izin teman-teman yang berkorban, ya, kalau misalnya lupa, maka dari mulai saat ini ditahan untuk tidak dipotong atau tidak dicukur rambutnya. Ini hukumnya sunnah. Ini bukan wajib, ya. Sunnah. Jadi kalau Anda mesti potong, misalnya, potong ya potong aja. Dosa sih enggak, cuma kehilangan kemuliaan sunnahnya. Tapi kalau dalam keadaan terdesak misalnya, harus dipotong. Ada seorang dokter mesti melakukan tindakan, kan? Kan dokter itu berapa ini sekali harus dipotong gitu. Ya, supaya selalu dalam keadaan yang bersih gitu kan. Nah, dalam keadaan demikian boleh, silahkan, enggak ada masalah. Tapi dengan niatnya dia mendapatkan pahala. Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur, mendesak melakukan sesuatu tertentu, atau bahkan dia harus safar, kan, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Jelas ya? Baik, satu itu. Yang kedua, kita tuliskan dulu. Hadis Muslim nomor hadis 1318. Dari Jabir bin Abdullah. Kita bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridai kepada beliau menyampaikan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Ya, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat momentum Hudaybiyah, al-budnata, unta, an sab'atin, ya, dibagi pada 7 bagian. Di unta itu boleh dibagi pada 10 bagian, boleh dibagi pada 1 bagian. Ya, ini untuk unta ya, unta. Jadi kalau ada orang ingin berkorban misalnya hewannya unta, kan, diberikan, boleh, sah hukumnya. Boleh dia kalau mampu beli 1 hewan sendiri boleh, silahkan. Kalau nggak mampu boleh bagi 7 dengan teman-temannya atau bagi 10. Wa 'anil baqarati an sab'atin, dan juga dari sapi dibagi kepada 7 bagian. Jadi kalau ada yang ingin beli 1 ekor sapi boleh, ya, untuk 1 orang. Kalau ingin dibagi, ya, untuk menemukan dananya sampai 7 orang pun itu sah dilakukan. Jelas ya? Pelan-pelan. Tapi ingat ya, tidak harus sampai 7. Artinya seringkali keliru juga di masyarakat. Ya. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, misal nggak ada yang lain nih, tapi uang cukup sama yang 5, boleh aja. Sah-sah saja, kan? Misal harga sapinya, misal 21 juta. Terus 3 orang kumpul gitu kan? Nggak ada lagi yang lain nih, 3 orang nyumbang aja 7 juta, boleh, sah. Ya. Ya, batas 7 itu maksudnya untuk mencari batas yang luas gitu kan. Yang luas kira-kira meringankan untuk membeli hewan itu. Ya. Tapi poinnya bukan pada untanya, bukan pada sapinya. Ini tafsir dari Quran surah ke-108 ayat kedua, Al-Kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar, fassalli li rabbika
wanhar. Kami telah berikan pada Anda nikmat yang sangat banyak. Maka coba syukuri nikmat itu. Awas pelan-pelan ya. Saya agak bukan lompat sebetulnya, ingin memberikan gambaran yang lebih luas. Ibu dan bapak sekalian, teman-teman, kalau Anda diberikan nikmat oleh Allah, sifatnya sudah mendapatkan luar biasa. Kalau nikmat itu ingin bertahan terus sampai dibawa ke akhirat, kalimat Qur'annya syukuri itu. Syukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ada dua. Awas hati-hati ya. Anda gagal dengan seperti ini, gagal itu berdampak pada nikmatnya. Satu, gunakan nikmat itu sesuai yang diperuntukkan oleh Allah. Gunakan nikmat itu sesuai yang diperuntukkan oleh Allah. Jadi petunjuk Allah harus digunakan kemana nikmat itu. Misal, Allah berikan kita lisan yang sehat, nggak sakit gigi, nggak sakit lisan, macam nggak sariawan, misalnya kan sehat. Ingin bersyukur, maka gunakan lisan ini sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa fungsinya lisan? Apa fungsinya? Fungsinya untuk bicara yang baik-baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ada kalimat iman bersanding dengan hari akhir, itu artinya perbuatan kita akan dihisab di hari akhir. Semua yang disebutkan akan dihisab di hari akhir. Jadi ternyata setiap kalimat kita, setiap huruf itu hisab tuh. Suara keluar dihisab. Jangan main-main dikira Anda bebas, aman. Tidak. Akan dihisab itu. Makanya kata Nabi, kalau Anda nggak bisa katakan yang baik, nggak ada manfaatnya, diam aja, lebih selamat. Jelas ya? Hati-hati. Jadi kalau nggak ada yang nggak manfaat, nggak usah bicara, diam aja. Ada yang manfaat, sampaikan. Jelas ya? Jadi fungsi lisan untuk menyampaikan yang baik-baik. Makanya kata Quran, kalau ada orang keluar dari fungsi ini, dia bisa celaka. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Jadi kalau Anda dusta, Anda bisa celaka. Kalau orang-orang yang dusta ini tahu ayat ini, dia nggak akan berdusta. Kalau sudah tahu masih dusta juga, itu orang nekat namanya, bukan bodoh lagi. Sudah tahu akan celaka, dusta juga. Itu masalah itu. Ya. Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita ingin syukuri nikmat, gunakan seperti yang Allah tunjukkan. Okay? Hati-hati, pakaian, ingin bersyukur dengan pakaian, apa fungsi pakaian? Ya. Selain menutupi aurat, ya kan? Menjaga dari yang buruk-buruk. Makanya ketika Anda kenakan pakaian ini, tutupi aurat dengan baik, tampil dengan baik, bikin akhwat dan sebagainya. Ya. Kendaraan, hati-hati, barangkali dititipkan kendaraan supaya memudahkan Anda untuk ibadah. Orang nggak ada kendaraannya, sepeda Anda nggak punya, masih jalan kaki untuk talim. Masya Allah, Anda sudah dikasih sepedanya, ada motornya, ada hujan, ada mobilnya. Kalau hujan nggak pernah langsung netes ke pribadinya, belum mau belajar juga, ke masjid aja enggak. Anda harus dikasih apa lagi? Dikasih kereta kepanjangan. Coba cek Anda butuh apa lagi? Ini masjidnya di sampingnya, ini rumah Anda, kasih motor, kasih sepeda, kasih mobil, nggak mau kesini juga. Anda butuh apa lagi? Ayo coba dicek ya. Yang kedua, syukuri itu ya, dengan banyak meningkatkan ibadah. Ini caranya ibadah. Makanya ketika Allah menyampaikan inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, setelah itu fasalli, maka syukur itu dengan meningkatkan ibadah. Salli, salat tingkatkan, doa perbanyak. Baik, Masya Allah, salat bayar nggak? Nggak ada. Orang lain mau nebus dosa aja bayar, kita enggak. Orang lain pengen nebus dosa, bayar. Kita enggak. Yang enggak punya uang belum bisa ditebus dosanya tuh. Masya Allah, kita enggak. Tinggal datang, bermohon pada Allah. Kita lakukan sholat. Bukankah sholat menghilangkan dosa-dosa kecil? Ya kan? As-salawatu ila salawat. Ya kan? Masya Allah, al-jum'atu ila al-jum'ah. Wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Sholat satu dengan sholat yang lainnya. Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita kerjakan. Kenapa antum nggak tingkatkan sholat sunnahnya? Coba makanya cek sahabat-sahabat Nabi yang sukses itu tahajudnya nggak pernah tertinggal. Tahajudnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya. Semakin meningkat, semakin syukur. Paham mereka. Nah, wanhar. Kita berakhir di sini dan sembelihlah. Nahara itu dalam bahasa Arab khusus kata yang digunakan untuk menyembelih unta. Unta. Karena unta itu disembelih tanpa dijatuhkan lebih dahulu. Kalau ada hewannya disembelih tidak dijatuhkan lebih dulu, maka kalimatnya menggunakan kata nahara. Nun, ha, dan ra. Misalkan antum yang main misalnya ke Timur Tengah, kalau di Mekah ada di Kakiyah, ada di Daibiyah gitu kan? Ya, time. Nahar, wanhar, nahara. Nahara. Nun, ha, ra.
untuk menyembelih hewan tanpa dijatuhkan dulu. Ya. Kalau teman-teman misalnya main ke Arab, nyembelih unta, itu untanya datang atau dia kemudian jagalnya datang. Kalau pakai pisau yang besar, ya dibeginikan aja. Sekali memang ahli mereka itu. Ya kalau tidak dia gunakan pisau-pisau kecil, cuman dia rabas sedikit, disayat begini dia mundur. Ya, jadi nggak jatuh, nggak dijatuhkan. Itu nahara. Tapi kalau dijatuhkan dulu itu zabaha namanya. Zabaha. Ya, zabaha. Makanya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, ya kan? Kan dibaringkan dulu kan? Dibaringkan dulu kan? Dalam keadaan berbaring baru akan disembelih kan? Tiba-tiba diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan lain. Kalimat hewannya di Quran surah 37 ayat 107, kalimatnya bidzibhin azim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Pakai dzabaha bukan nahara. Ya, ini artinya ada hewan yang disembelih itu dijatuhkan terlebih dahulu. Itulah kemudian ditafsirkan dengan domba atau kambing atau sapi, kerbau dan sejenisnya. Jelas ya? Nah, jadi kalau menggunakan dzabaha itu artinya hewannya hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu. Ya, hati-hati. Firaun itu saking kejamnya, ketika mendengar ada bayi yang akan lahir menjatuhkan kekuasaannya, itu diminta kepada algojonya 2 orang. Datang, ikuti, tempel setiap ibu yang sedang mengandung. Yang satu perhatikan siapa yang lahir nanti, kalau perempuan bebaskan. Tapi kalau laki-laki langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Bahasanya pakai ini. Dan pakai tasydid lagi. Ya. Pakai tasydid. Kalau dzabaha cuma sekali, enggak pakai tasydid, itu sekali sembelihan. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin menyembelih, ahsinu dzibha. Ya, perbaiki, baguskan. Kalau bisa jangan banyak, jangan berkali-kali, sekali sembelihan tuh. Ya. Tapi kalau pakai tasydid begini. Ya. Itu jahatnya algojo Fir'aun ketika melihat saking bencinya itu dijatuhkan dulu anaknya di hadapan ibunya, disembelih, digorok berkali-kali. Itulah Fir'aun. Ya. Makanya disebut oleh Quran su'al adzab, seburuk-buruknya siksa. Ya. Kekejaman, yang paling kejam itu. Ya. Anda bayangkan, Fir'aun kejamnya luar biasa, disebutkan paling kejam. Ibu sudah mengandung luar biasa, begitu lahir masih merah, Pak, dijatuhkan, disembelih, disebut siksa yang paling kejam. Orang sekarang nggak peduli laki-laki perempuan, belum lahir sudah dieksekusi. Coba cek Fir'aun, orang paling kejam itu masih nunggu. Kalau perempuan bebas, wa yastahyuna nisaakum. Laki-laki eksekusi, sembelih. Orang sekarang nggak peduli laki-laki atau perempuan, eksekusi langsung, aborsi, bunuh, selesaikan. Kata apa yang paling tepat untuk dilekatkan pada orang seperti itu? Nah, sekarang poinnya adalah ketika Quran menyebutkan nahar, fasalli li rabbika wanhar. Apa yang disembelih? Unta. Unta itu besar atau kecil? Besar mana dengan kambing? Besar unta. Baik ya? Pelan-pelan. Dari sini para ulama menyimpulkan hukum yang dimaksud unta itu menunjuk kepada sesuatu yang terbaik yang bisa kita tampilkan. Jadi sunnah yang kedua, kalau antum ingin berkorban setelah menyiapkan tadi sunnah-sunnah tadi, maka cari hewan korban terbaik. Ya? Baik, hadis riwayat Al-Hakim An-Naisaburi, belum dituliskan? Di kitab Al-Mustadrak, Mustadrak yang disusulkan, ya. Nomor hadis 7560 dari Hasan ya, bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kami, di sini berakhir kajian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nalbasa, awas, an-nalbasa ma najid, untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami kenakan saat Idul Adha, wa an natatayyaba bi ajwada ma najid, dan supaya kami mengenakan parfum untuk laki-laki, wangian terbaik saat tanggal 10 ya, Idul Adha. Jadi sunnahnya pakai pakaian yang terbaik, cari parfum yang terbaik untuk laki-laki. Yang ketiga, ini wa an nudahhiya bi asmana ma najid, dan supaya kami mencari hewan sembelihan yang terbaik sesuai dengan anggaran kami. Ya, bi asmana ma najid, yang terbaik yang kami dapatkan sesuai dengan anggaran kami. Jadi kalau Anda misalnya menganggarkan 3 juta rupiah, maka cari hewan korban yang paling bagus dengan anggaran itu. Kambing misalnya kan, terserah mau kambing Jawa, mau domba Garut, macam-macam. Anda punya uang 3 juta, cari yang terbaik dengan anggaran itu. Sapi punya 21 juta, cari yang terbaik dengan anggaran itu. Jelas ya? Baik, jadi sunnah yang kedua, cari hewan-hewan terbaik saat akan kemudian dikorbankan. Tolong pastikan ya, teman-teman panitia, hati-hati itu ya. Anda zalim kalau misalnya menggunakan amanah orang dengan cara yang tidak tepat. 2,5 juta begitu keluar hewannya kurus kan?
baik, ada cacat dan sebagainya, itu berbahaya, itu salah. Jelas ya? Jadi teman-teman yang kurban juga pastikan, terutama yang kurban yang tidak melihat hewannya. Kan suka ada nitip-nitip ya. Kalau bisa tolong fotokan dong, kirim ke saya gitu kan. Nah, supaya diketahui. Alhamdulillah. Kecuali kalau Anda sudah percaya pada orangnya, ya tidak perlu juga berlebihan gitu kan. Baik. Baik. Jadi kalau ini sudah ada, silahkan siapkan hewannya yang baik dan hilangkan cacat-cacat yang tidak diinginkan. Kalau sudah seperti itu kita tutup. Selanjutnya hadis nomor 2797 Abu Daud, tercantum juga di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Dan di sini kita akhiri kajian kita. Kalau sudah siap dikorbankan, dilakukan untuk Allah, maka ada sunnah yang terakhir. Ini yang jarang sekali dipraktikkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridhai kepada beliau, qala, beliau menyampaikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, saya seringkali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap akan menyembelih hewan kurban. Lihat sunnah pertamanya, aqbalal qiblah. Teman-teman yang pria menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ingat ya sunnahnya ya, tolong hadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Jadi ketika antum simpan, ya letakkan dulu hewan kurban, ketika akan disembelih, kan hadap dulu ke kiblat. Yang dihadapkan hewannya ya. Hewannya ingat. Jadi kalau kita yang menghadap namanya mustaqbil. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757 dan 397 di hadis Muslim. Ya kan? Idza qumta ila shalah fasbirul wudu thumma istaqbil qiblah. Kalau Anda ingin salat, sempurnakan wudu, menghadaplah ke arah kiblat. Menghadapnya kita disebut mustaqbil. Tapi di hadis ini aqbala itu menghadapkan. Ya, menghadapkan. Jadi hewannya hadapkan ke kiblat. Di kepalanya misalnya ini kiblat, kepala hewannya ditaruh di sini. Jadi kalau manusia meninggal kepalanya di kanan, di selatan, kalau hewan di sebelah kiri. Ya. Hadapkan ke kiblat, ini sunnah yang pertama. Anda tidak lakukan, Anda kehilangan pahala sunnah satu. Awas ya, mohon izin, mohon maaf ya. Ini ditunggu setahun sekali. Jelas ya? Baik, dan dalam hal seperti ini, kata Nabi persiapan sebelumnya itu tolong asah dulu, ya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih, maka perbaiki, baguskan sembelihan, maka asah dulu. Ya. Asah goloknya yang tajam dan sebagainya, dan jangan mengasah di depan hewan kurbannya. Ya. Tunggu sebentar ya, panjangin dulu. Ini bahaya kayak gitu ya. Awas, itu dosa ya. Dosa nggak boleh. Bahkan hewan satu pun ketika disembelih, yang lainnya jangan lihat. Jangan lihat ya. Tunggu ya, kamu nanti. Ini dulu gitu ya. Nah, ini bahaya. Jangan bermain-main dengan syariat ya. Kalau sudah ada, maksimalkan. Time itu sudah selesai. Sebelum disembelih, sudah menghadap. Ini Masya Allah mungkin antum bisa belajar di teman kita di Australia, orang Muslim juga. Ini Masya Allah ini orang saleh. Dia punya peternakan. Dia rawat domba-dombanya Pak. Ibu sekalian, dia rawat dengan baik. Itu setiap merawat lakukan ikhlas karena Allah. Kalau dia mau sembelih, itu nggak pernah dijatuhkan dengan tali. Cuma ditutup kupingnya, dibeginikan kuping dombanya itu atau kambingnya tutupkan begini. Dia bacakan kalimat Allah di situ. Ya. Dia bacakan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup begini, dibisikkan ke telinganya. Itu Allahu Akbar. Itu kambing tuh kayak tidur, jatuh aja, plak, nggak gerak gitu gini. Kami lihat sendiri, Ya. Ini nggak ada yang pegang, dia sendiri aja sembelih, selesaikan itu. Itu maksud, coba antum lihat orang-orang saleh yang saat berkorban itu, coba cari tempat-tempat yang baik, siapa yang merawat kan, dari mana pakannya. Saya pernah main ke daerah Telas tuh di Jawa Tengah ke sana. Allahu Akbar, kami pengen lihat perawat kambing di sana. Antum tahu nggak begitu ke sana itu kan saya pernah ceritakan dulu ya, yang mulutnya ditutup itu pakai potongan aqua, mulut kambingnya. Saya tanya kenapa ini ditutup, sakit ya? Jawabannya, bukan katanya, ini kami tutup karena ini kambing baru dibeli dari pedagang ya. Kami tutup sampai ke sini supaya dia di jalan tidak makan yang bukan haknya. Kebayang gak? Kambing aja dipikirin, apalagi dirinya sendiri. Padahal belum tentu rajin ngaji seperti antum. Itu kambingnya dipikirin kan? Pernah nggak antum pikirkan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicari orang-orang kayak gini nih, orang-orang saleh. Jadi bermanfaat, kan? Kambingnya bermanfaat, segalanya bermanfaat. Ambil, maksimalkan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka selanjutnya qala Nabi menyampaikan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, satu, dari keluarga Muhammad, dua, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya tidak bisa berkorban. Insyaallah Rasulullah SAW masih memikirkan kita, padahal kita nggak pernah dilihat kan. Ya, masih dipikirkan, ya Allah tolong terima dari umatku yang selama hidupnya mungkin nggak bisa korban. Makanya cobalah ya, ini kasih sayangnya kan begitu banyak. Jadi kalau kita nggak berkasih sayang dengan Rasul, rasanya agak keterlaluan gitu. Kata malaikat Jibril nggak bersalawat pada Nabi saja saat disebutkan namanya, itu keterlaluan.
Ya, keterlaluan. Maka apabila ada orang yang menjauhi sunnah-sunnah Nabi, itu lebih menurut saya, kan? Nabi sudah contohkan, sudah tuntun, Anda jauhi. Nabi kurang apa lagi mikirin Anda? Ya. Nah, karena itu kita kembalikan dulu pelan-pelan. Diboleh satu hewan korban tadi untuk satu pribadi. Tolong tujukan untuk siapa, diperjelas. Ya, kalau Anda punya satu hewan, kambing untuk satu orang, jelas. Sapi untuk satu orang boleh. Yang kedua, hadis ini mengatakan boleh satu hewan untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga. Misal, teman-teman punya anggaran untuk kambing satu, kan? Dan di rumah ada 5 orang, suami, istri, 3 orang anak, gitu kan? Nah, dalam keadaan demikian, biasanya suka ada yang gantian, kan? Tahun ini adiknya, besok kakaknya. Gak usah begitu. Hadis ini menunjukkan langsung aja sebutkan atas nama keluarganya. Keluarga si fulan. Itu mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Saya misal korban atas nama keluarga Adi Hidayat. Ya, keluarga Adi Hidayat. Maka istri saya masuk, anak saya masuk 2. Di situ semua akan berlangsung syariat korbannya. Jelas ya? Baik. Dan itu juga tidak harus misalnya memaksakan diri, tidak ya. Jadi kalau sanggupnya kambing, ya kambing. Tapi kalau Anda sanggup misalnya 5, boleh nggak Ustaz 5-5-nya? Boleh, silahkan aja. Sah, Anda sebarkan di beberapa tempat untuk nama-nama anak-anak Anda atau Anda pribadi, sah. Ya. Yang ketiga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata umat di sini, ini menunjuk pada orang lain, bukan bagian dari keluarganya. Ya. Kita umat Nabi? Iya, kita keluarga Nabi? Oh bukan, jangan ngaku-ngaku ya. Kita bukan keluarga Nabi ya. Ibu bukan istrinya Nabi, saya bukan keponakan Nabi, gitu kan? Nah, kita semua tergolong dari umatnya Nabi SAW. Artinya, Nabi pernah punya anggaran untuk korban, diberikan untuk kepentingan orang lain. Maka sunnahnya boleh kalau Anda punya kelebihan rezeki, ingin berkorban ditujukan untuk orang lain. Itu sah. Ya, barangkali ada ART, ada security, macam-macam dan sebagainya. Boleh Pak, pahalanya banyak banget. Banyak luar biasa dari doa orang itu, dari kebaikannya. Dan hadis Muslim nomor hadis 1893, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi, menunjuk pada kebaikan tertentu, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau hewan Anda ini disebarkan pada orang 100 orang, 100 orang itu makan dari yang halal, kemudian dia baca Quran, semua bacaan Qurannya Anda peroleh pahalanya. Dia sholat, Anda dapat pahalanya. Apa yang dia lakukan, Anda dapat pahalanya. Itu di luar dari hewannya. Maka kalau Anda ada rezeki yang demikian, menurut saya akan lebih baik bila itu dimaksimalkan. Maka silahkan Bapak dan Ibu sekalian, maksimalkan persiapan korban kita, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu, esensi korban membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bilal ketika muncul syariat korban, orang-orang pada cari domba, kambing, unta. Bilal nggak punya, cari ayam Pak, ayam. Masya Allah, Bilal cari ayam, dia potong, dia bagikan pada orang. Saat orang potong kambing, dia potong ayam. Ya. Bukan karena syariat sesuai fikihnya, kalau korbannya bukan korban kalau dengan ayam, tapi beliau ingin bangun kedekatan dengan Allah. Saya memang nggak punya kambing, tapi setidaknya dari uang saya yang halal ini saya berikan ayam untuk orang, sembeli berikan untuk orang lain. Dekati Allah dengan amal soleh apa saja, gitu kan? Ayo maksimalkan. Anda barangkali nggak bisa untuk beli kurbannya, kenapa Anda tidak dekati untuk bisa bantu mengulutinya, potong-potong dan sebagainya, kan? Masya Allah, ini sudah kurban enggak, potong juga nggak bisa bantu panitia juga enggak, pembagian datang, pengen yang paling pertama, Masya Allah, gitu kan? Nah, ini porsi hal yang menurut saya perlu kita hindari ya, kita hindari. Baik, termasuk Ibnu Abbas itu diajari oleh bapaknya, begitu muncul syariat kurban itu diberikan ayam, dia potong sendiri, dia bagikan. Ya, dia bagikan. Nah, itu juga gambaran bagi anak-anak kita kalau ingin dididik oleh guru-guru di sekolahnya, silahkan berikan pendidikan walaupun hukumnya tidak sama dengan hukum kurban pada umumnya. Ya, tidak harus maksakan kambing, suruh potong ayam, kan? Itu bagikan, karena itu yang dibangun. Baik, jadi jika ada yang berkorban tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, ada yang kurang tepat dalam korbannya. Ustadz, umur berapa kambing, sapi untuk dikorbankan? Kambing sampai setahun, domba 6 bulan, dan sapi atau kerbau sampai usia 2 tahun. Ya. Atau 1 tahun pertama masuk tahun kedua. Tolong jangan dilihat ya, oh ini gemuk nih, kambingnya bagus, dagingnya banyak, belum sampai setahun, belum bisa ya, kecuali dalam keadaan darurat tidak ada yang lainnya. Di domba usia 6 bulan, kan? Kemudian kalau kambing masuk setahun, kalau kerbau atau sapi masuk. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya sedikitnya, ada beberapa pertanyaan titipan. Pertama Ustaz, tadi Ustaz sebutkan kurban sapi misalnya bisa untuk 7 orang dan kita boleh mengorban korban juga untuk orang lain di luar keluarga kita misalnya. Apakah perlu disebutkan pada saat kita berkurban, dan apakah perlu diketahui oleh orang yang misalnya mau kita kurbankan, apakah kita perlu beritahu pada orang tersebut? Itu satu Ustaz. Saya jawab dulu boleh? Ada pertanyaan lagi dengan apakah boleh
mengkurbankan untuk orang yang sudah meninggal, misalnya ibu, ayah, atau tante gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apakah bila berkorban untuk orang lain harus diberikan atau diingatkan, diberitahu bahwa ada korban untuknya, maka yang terbaik diberitahukan. Diberitahukan, sampaikan supaya sunnah-sunnah yang berlaku orang itu bagi orang itu bisa dipraktekkan. Saya beri contoh misalnya, kalau korban atas nama pribadi yang tidak potong kuku dan rambut kan kita pribadi. Kalau korban atas nama keluarga yang tidak potong kuku dan rambut siapa? Ingat, bukan yang punya modal, tapi yang diniatkan dari korban itu. Jadi kalau misalnya ayahnya beli hewan, ya dikorbankan untuk keluarga 4 orang, maka 4 orangnya tidak potong kuku dan rambut. Ya, untuk keluarga. Nah, sekarang kalau diniatkan untuk orang lain, maka yang tidak potong kuku dan rambut itu bukan yang ngasih uang, bukan yang ngasih hewan, tapi orang yang dimaksudkan. Ya, saya misalnya ingin korban untuk si fulan. Ya, misal nama ada si fulan A misalnya, saya ingin korban untuk beliau ini. Maka ketika saya berikan kambingnya dan sebagainya, itu yang tidak potong kuku rambutnya, macam-macam dan sebagainya, semua ibadah sunnah melekat pada orang ini. Saya cuma fasilitasi. Dan setiap dia melakukan amalannya, karena fasilitas kita, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Kita dapat, ya, alhamdulillah kita dapat bagian pahalanya. Di sunnah-sunnah berlaku bagi orang ini. Ya, mulai dari misalnya mempersiapkan meningkatkan amal solehnya, dia beristighfar, dia kemudian tidak potong kuku dan rambut dan sebagainya. Ya. Yang kedua, pada saat hewan itu disembelih, ada sunnah yang berlaku bagi orang yang berkorban atau diniatkan korban. Di antaranya, maaf, setelah disembelih, menghadap orang ini ke arah kiblat, kemudian berdoa. Doanya diatur. Awas, hati-hati ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Tayyib, itu doa dibacakan selesai korban. Tidak banyak orang tahu. Menghadap ke arah kiblat. Jadi teman-teman sekalian, setelah Anda berkorban itu tidak langsung diam saja, enggak, hadap ke kiblat. Berdoa dulu. Berdoa itu ada faedahnya, ada sunnahnya itu, ada kerjakan pahala datang. Dan di situ sebetulnya intinya. Dan saya berjanji ya Allah menjadi muslim yang lebih baik lagi. Itu muslim lebih baik lagi. Jadi kalau Anda ucapkan jadi lebih baik lagi, Anda sendiri perilakunya tidak seperti itu, maka tidak konsisten. Jadi di situ koreksi dirinya. Saya telah berkorban ya Allah, disembelih ini. Kan yang sampai pada Allah bukan darahnya, bukan hewannya, takwanya kan. Jadi begitu disembelih, nilai buruknya hilang seperti nilai hewan tadi. Takwa Anda muncul, itu yang dijadikan berpahala untuk Anda semuanya. Jelas sampai sini? Baik ya, jadi setidaknya harus disampaikan pada orang yang bersangkutan. Ya, pada orang yang bersangkutan. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi agaknya akan lebih baik itu ditekankan supaya menghasilkan pahala-pahala tambahan untuk Anda. Berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia atau tidak ada bersama kita, itu sepakat semua ulama bahwa boleh hukumnya. Sah, 4 mazhab sepakat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua mengatakan boleh. Dari mana dasarnya? Dari keterangan Nabi tadi. Nabi berkorban untuk keluarga besarnya plus untuk umatnya. Bukankah di antara keluarga Nabi ada yang telah wafat sebelumnya? Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Bukankah di antara umat yang telah ada yang telah wafat sebelumnya? Ya kan? Nanti kita ambil kalimat ulama, jangan kita ya, jangan saya. Ulama yang diambil yang lebih tahu tentang ini. Ya. Nah, maka kemudian ketika beliau menyebutkan umatnya, saya ambil contoh. Tadi saya kisahkan juga pagi di Taman Hunda kan. Ada Amr misalnya kan. Amr bin Yasir, ada 2 orang tuanya, ayahnya, ibunya. Zaman Nabi pengen ikut ta'lim, ketahuan Pak. Ketahuan di awal-awal masa Islam. Itu langsung diambil, 3-tiganya diikat. Diinterogasi. Bapaknya diambil duluan, irtad, murtad katanya. Ahad kata ayahnya. Enggak, saya tetap bertahan, Allah yang esa. Diikat 2 tangannya, 2 kakinya, di 4 kuda berbeda. Ditepuk kudanya, lari kencang ke 4 arah berbeda. Maka putuslah 2 tangan dan kakinya. Syahid dalam keadaan nggak ada tangan dan kaki. Ya. Masya Allah. Ibunya ini dan anaknya diminta untuk melihat, ditarik dagunya begini, suruh ngelihat, disaksikan. Maka ibunya mulai diambil yang kedua. Amarnya sudah berdoa, ya Allah mohon kepada Allah. Ibunya diinterogasi yang kedua, irtaddi, murtad kamu. Ahad katanya. Enggak, Allah yang esa. Apa yang terjadi? Diikat lagi sama seperti tadi tapi lebih jahat. Beliau sedang dalam keadaan mengandung, diambillah pedang, mohon maaf para akhwat ya. Kemudian mulai ditusuk sampai dikeluarkan janinnya. Wafat dalam keadaan demikian. Anda bisa bayangkan, Amr itu dipaksa dinaikkan untuk lihat kedua orang tuanya. Dan Amr tidak dieksekusi. Menurut pandangan mereka, biarin aja. Dia mendapatkan memori itu sampai gila seumur hidupnya. Untuk jadi pesan pada umat Muhammad yang lain, kalau ada yang masuk Islam bisa gila seperti Amr. Tapi Allah jaga, alhamdulillah, sampai akhir hayatnya dalam keadaan terbaik, sampai beliau wafat sebagai sahabat terbaik. Coba bayangkan, ada orang pengen ta'lim, sampai diinterogasi zaman Nabi itu.
Diinterogasi sahabat Nabi sampai mengorbankan jiwanya. Ada orang bukan sahabat Nabi, jauh dari zaman Nabi, Masya Allah, ustaznya datang sendiri, tempatnya enak, persiapannya lengkap, kadang-kadang ada snacknya, belum mau datang juga. Dengan cara apa lagi yang harus diakreditasi, kan? Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW berkorban atas nama orang itu. Dikasihkan, artinya ada kebolehan. Ya, ada kebolehan. Karena itu kata imam-imam yang 4 ini, dibolehkan berkorban atas nama orang yang telah wafat. Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, sepanjang mereka berwasiat memberikan pesan. Kalau tidak ada pesan, tidak perlu ditekankan. Tapi 3 imam yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Termasuk syariat setelahnya murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan bahwa tidak perlu ada pesan karena di hadis itu tidak menyebutkan pesan. Ya. Tapi tidak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Hati-hati ya. Yang boleh itu, yang boleh untuk diniatkan bagi yang tidak ada, bisa menjadi badal, itu haji, boleh ada badal haji, kan? Dan korban boleh, sedekah boleh sedekah. Anda punya uang 50.000, kan? Ingin berniat baik untuk orang tua misalnya sudah tidak ada, beli aja mushaf. Niatkan kebaikannya untuk orang tua. Titipkan di masjid, setiap dibaca dapat pahalanya. Cuma nggak usah ditambahin ya. Saya ini pesan saja, pesan ya, mohon maaf ya. Saya nggak usah tempelin foto, kan? Nama di situ nggak usah, biarin aja mushaf, nggak usah pakai foto macam-macam. Kasih ke masjid baca, selesai. Tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain. Misal sholat sebagai hadiah itu nggak ada. Ya, mohon maaf saya belum menemukan gitu kan. Saya belum menemukan. Jadi cukup amalan tadi saja sesuai dengan dalilnya dan tidak perlu dikiaskan. Ini sudah saya jawab, apakah jika kita berkorban untuk orang lain, apakah orang tersebut harus diberitahu? Tadi kami sudah jawab pertanyaan ini. Kami kira jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya kira kita cukupkan untuk bahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semuanya, lebih mendekat kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kami simpulkan, pertama, mohon izin ada syariat yang hanya datang setahun sekali. Syariat ini disebut dengan kurban. Kurban disyariatkan untuk lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon kita jaga kedekatan kita dengan Allah dimulai dari sejak hari-hari ini, tingkatkan ibadah kita dari yang semisal sebelumnya. Jika Anda misalnya sholat biasa saja fardu, maka tingkatkan dengan sunnahnya. Baca Quran cuma berapa ayat, maka hari-hari ini isi dengan tingkatkan lebih banyak lagi. Demikian amalan-amalan yang lainnya. Jika kemudian punya kesempatan untuk berkorban dengan hewan seperti disyariatkan, maka itu akan lebih baik, tunaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah dijelaskan. Dengan itu, semoga Allah berkenan meningkatkan ketakwaan kita semuanya dan menghilangkan sisi-sisi buruk yang mungkin lahir dalam kehidupan kita. Demikian yang kami sampaikan. Mohon izin untuk menyampaikan informasi. Ini ada dari teman-teman yang mengelola di Al-Khamsah, mengeluarkan bahasan dari Al-Asmaul Husna yang telah kita bahas sebagian ya. Tapi kami akan coba lihat dulu untuk sementara sebelum dibagikan. Nanti kalau sudah dibagikan, kalau sudah dicek nanti silahkan kalau ingin dibagikan. Yang kedua ada buku yang kami tuliskan tentang tuntunan praktis Idul Adha. Nanti kalau coba dicari aja itu ya, dicari saja nanti bisa dapatkan, itu bisa dibaca sebelum dilakukan. Nah, ini buku yang terbaru, ini Al-Majmu'. Ini Al-Majmu' ini buku tentang cara bekal Nabi, cara menuntut ilmu. Di sini saya keluarkan hadis-hadis Nabi, petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, supaya nggak cepat lupa, supaya ilmunya cepat diserap dan mudah diamalkan. Kalau Anda yang pakai, mungkin Anda nggak pakai, bisa untuk mendidik anaknya. Nah, di sini ada pelajaran tentang tuntunan pengalaman Imam An-Nawawi. Ya. Nah, kalau ini tapi mohon maaf, ini Anda nggak akan temukan di toko buku secara bebas, hanya ada di Kiai Quantum Akhial Institute dan kami cuma cetak terbatas. Karena saya asalnya cetak untuk jamaah yang ta'lim aja gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, itu saja yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafu minkum. Dan sebelum kami tutup dengan salam, besok ada live streaming tentang sunnah Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Posisinya ba'da maghrib ya dan sampai ba'da isya malam Jumat ya. Antum bisa akses di Akhyar TV, akhyar.tv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.